Bangsa School was built as part of a humanitarian response of Yayasan Sukma Media Group on the tsunami disaster in Aceh on December 2004. But since Aceh has also been known as an area of conflict in the past, Sekolah Sukma Bangsa aimed to achieve missions to build peace and develop culture as a response on how to deal with post-conflict students and how to strengthen society for a better future through good quality education. Since established in July 14, 2006 until January 2020, Sekolah Sukma Bangsa has received 5,599 students that consist of 2,744 females, 49.10%, and 2,855 males, 50.99%. More than 50% of those students enrolled since elementary level and have been studying until they graduated at the senior high school level. Sekolah Sukma Bangsa students' academic achievement has been improving over time. Most students who graduate from Sekolah Sukma Bangsa continue their studies at state universities in Indonesia. According to data, from 1,523 students who graduated from Sekolah Sukma Bangsa Senior High School Aceh in Pidi, Biren, and Lok Sumawe, more than 65% continue their studies at state universities. Many studies show that the single most important factor in determining the quality of education is the quality of teachers. Sekolah Sukma Bangsa Aceh gives opportunities for teachers to reach and develop their potential through different methods of the learning process. In 2016 through 2017, 30 teachers attended a master's degree course held by Tampere University of Finland. They were granted master's scholarships in a teacher's education from Yayasan Sukma to study in Aceh and Finland. In order to build awareness as citizens of the world among the students, teachers, and its staff, Sekolah Sukma Bangsa Aceh implements many good practices on intercultural learning, green environment, and peace-building initiatives. Teachers' exchanges and volunteering is part of school life. The teachers and volunteers come from other parts of Indonesia and abroad. Sekolah Sukma Bangsa, through Yayasan Sukma or Sukma Foundation, is also actively involved in maintaining peace in a broader aspect. Yayasan Sukma was actively involved in releasing Indonesian hostages held by Abu Sayyaf's group in Mindanao, the southern area of the Philippines. Through a peaceful dialogue with Abu Sayyaf's group, a team from Yayasan Sukma succeeded in releasing 10 Indonesian hostages from their kidnappers. As part of their negotiation, Yayasan Sukma offered education scholarships for 20 students from Mindanao. In response, since October 2017, the Mindanao students have been studying at Sekolah Sukma Bangsa in Pidi, Aceh, alongside their Indonesian friends. Kami anak-anak dari Filipina ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan kepada seluruh anggota Yayasan Sukma, khususnya Bapak Surya Paloh, Bunda Reri, Bapak By The Way, dan Pak Tongki. Kami sangat bangga bisa belajar di Indonesia dan menjadi siswa-siswi Sekolah Sukma Bangsa Aceh selama 4 tahun. Sekali lagi, kami ingin berterima kasih dengan tulus kepada semuanya. Sekolah Sukma Bangsa Aceh can be seen as a small effort to provide better education for those who are victims of natural disaster or areas that are poor and in conflict. But it is definitely a great initiative to build a better future for generations that will take an important role to shape the nation. It is a noble endeavor and journey that still continues. It is a future in the making.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, Abu, Umi, sahabat, rekan-rekan, dan hadirin sekalian. Selamat datang di webinar pendidikan membangun sinergi demi mutu hebat pendidikan Aceh. Hamdan syukran lillah, salatu wassalaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang terhormat Ketua Yayasan Sukma, Ibu Lestari Murdiat. Yang terhormat Ketua Majelis Yayasan Sukma, Bapak Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Yang terhormat Direktur Eksekutif Yayasan Sukma, Bapak Ahmad Baidawi. Yang terhormat Bapak Ibu para Direktur Yayasan Sukma. Yang kami hormati Bapak Ibu penyaji dan penanggap yang telah sudi kiranya meluangkan waktunya di tengah kesibukan masing-masing untuk bergabung dan berdiskusi dengan kita semua di sini. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar yang dengan tepat waktu telah hadir di tengah-tengah kita semua. Jika saya lihat ini sudah ada 100 peserta lebih. Tentunya nanti harapan kami adalah Bapak Ibu semua peserta diskusi yang kami banggakan akan berkontribusi aktif selama kegiatan ini berlangsung. Hadirin sekalian, sebelum kita mulai seluruh rangkaian kegiatan webinar, mari sama-sama kita ikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seluruh peserta diharapkan bersikap sempurna di tempatnya masing-masing. Berikutnya nanti akan kita dengarkan Mas Sukma Bangsa. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia
Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Di sini aku belajar dan berkarya, bersemangat untuk meraih cita-cita, membangun negeri dengan damai dan cinta, berjiwa luhur bijaksana. Melangkah pasti ku menyongsong masa depan, berbekal keyakinan tinggi dalam hati, tegak berjuang tiada pernah putus asa, bahu membahu dalam benar. Semua satu di hati-hati, semua bersatu berlestari. Semua bangsa kaya, lahir negeri, melahirkan pesan berprestasi. Di sini aku belajar dan berkarya, bersemangat untuk meraih cita-cita, membangun negeri dengan damai dan cinta, berjiwa luhur bijaksana. Melangkah pasti ku menyongsong masa depan, berbekal keyakinan tinggi dalam hati, tegak berjuang tiada pernah putus asa, bahu membahu dalam benar. Semua satu di hati-hati, semua bersatu berlestari. Semua bangsa kaya, lahir negeri, melahirkan pesan berprestasi. Selanjutnya mari kita ikuti pembacaan doa oleh Tengku Akmaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'azabil akhirah. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم بلادنا وسلم مدرستنا هذه مدرسة سقم بنسا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Saudara-saudara yang berbahagia, acara kita hari ini juga bisa disaksikan melalui live streaming di YouTube Sekolah Sukma Bangsa Biren. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum bisa bergabung melalui channel melalui media Zoom, bisa langsung bergabung di channel YouTube Sekolah Sukma Bangsa Biren. Kegiatan webinar hari ini adalah salah satu rangkaian agenda peringatan hari ulang tahun Disnatalis Sekolah Sukma Bangsa yang ke-15. Tema diskusi yang kita usung adalah membangun sinergi demi mutu hebat pendidikan Aceh. Tema ini menjadi penting melihat situasi terkini kualitas pendidikan Aceh. Pendidikan Aceh secara komparatif dan kompetitif masih belum berbanding lurus dengan jumlah dana yang dimiliki oleh Provinsi Aceh. Apresiasi tentunya patut kita sampaikan kepada pemerintah Aceh, dalam hal ini kepada Dinas Pendidikan Aceh yang secara komparatif telah mampu memperbaiki jumlah siswa Aceh, khususnya siswa SMA yang lulus ke kampus-kampus negeri. Namun secara kompetitif, kualitas pendidikan Aceh masih perlu kita perhatikan lebih serius lagi. Bapak, Ibu, dan hadirin yang terhormat, untuk memotret tingkat kepuasan masyarakat Aceh terkait kualitas pendidikan Aceh, mari sama-sama kita ikuti survei singkat yang telah dipersiapkan oleh teman-teman panitia di sini. Para peserta dimohon kesediaannya untuk meluangkan waktu sekitar 5 menit untuk mengisi survei yang akan muncul di layar Bapak Ibu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kepada teman-teman kami persilahkan untuk menampilkan surveinya, dan kepada Bapak Ibu peserta kami mohon kesediaannya untuk berpartisipasi agar nantinya kita bisa gali lebih dalam lagi tentang tema kita hari ini. Silakan. Belum? Baik, silakan Bapak Ibu. Ada 3 pertanyaan di sana. Saya mute dulu. Bapak Ibu, kita sekarang ini sedang bergabung 143 peserta. Ya, yang sudah mengisi 79, 81 sekarang, sudah 60%. Kita nantikan sesaat lagi ya Bapak Ibu, mohon kesediaannya. Mungkin teman-teman perlu membaca lebih dalam.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami lihat di sini sudah ada 73%, mungkin sudah cukup mewakili ya suara Bapak Ibu dan hadirin yang sudah berhadir di kegiatan hari ini. Mungkin kita bacakan sejenak supaya nanti Bapak Ibu penyaji bisa mungkin mendalami ya apa yang menjadi suara teman-teman di sini. Jadi jika pertanyaannya bagaimana pandangan Bapak Ibu terhadap pendidikan Aceh saat ini, sekitar 51% menjawab baik, kemudian 42% menjawab kurang baik, dan hanya 7% yang menjawab sangat baik. Nanti mohon kesediaan Bapak Ibu penyaji untuk mendalami ini. Kemudian yang kedua, jika ditanyakan apa hal yang paling signifikan untuk diperbaiki dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Aceh, 10% menjawab postur anggaran, kemudian 37% menjawab kapasitas guru, kemudian ada 54% yang menjawab arah kebijakan pendidikan. Nah, ini cukup dominan ya tentang arah. Berarti mungkin nanti bisa Bapak Ibu penyaji mendalami di sini ada apa dengan arah kebijakan pendidikan kita. Dan yang pertanyaan terakhir ini pertanyaan yang meminta pertanggungjawaban kita semua ya. Siapkah Bapak Ibu berkontribusi aktif serta bersinergi dalam menyumbangkan pikiran maupun tenaga untuk kemajuan pendidikan Aceh? Dan di sini 98% menjawab siap. Jadi jika kita berkaca pada sejarah ya, Aceh daerah modal. Kalau daerah lain saja mau dibantu, masa untuk negeri sendiri ini tidak ingin dibantu? Mungkin ini perlu perhatian juga kita semua. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua atas kesediaannya berpartisipasi dalam polling ini. Nantinya kita mintakan kepada Bapak Ibu penyaji untuk mendalaminya. Bapak Ibu dan hadirin yang terhormat, bahwa diskusi tentang kualitas Aceh ini adalah sebuah keniscayaan tahunan. Artinya agar kita sama-sama bisa mencermati dan mengkritisi serta memberikan masukan tentang arah kebijakan pendidikan kita. Agenda inilah yang coba kita gagas pada kesempatan hari ini dengan menghadirkan para pelaku dan praktisi pendidikan Aceh. Saya Fahrul Razi, sehari-hari bertugas sebagai direktur di Sekolah Sukma Bangsa Biren. Hari ini diberikan amanah untuk menjadi moderator dan membantu diskusi kita pada kesempatan ini. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan para tokoh, penyaji, dan penanggap diskusi pendidikan kita pada kesempatan ini. Kita berbahagia karena telah hadir di tengah-tengah kita Bunda Lestari Nurdiat. Beliau adalah seorang eksekutif wanita, jabatan terakhir beliau adalah CEO Media Group, dan juga Presiden Direktur Media Indonesia. Jabatan beliau saat ini adalah Ketua Yayasan Sukma, juga beliau sekarang menjabat Wakil Ketua MPR RI untuk periode 2019-2024. Assalamualaikum Bunda Reri, terima kasih atas kehadirannya. Berikutnya kita juga telah mengundang Kepala Dinas Pendidikan Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Hamdani SPD MPD. Bapak Hamdani sudah ada di sini. Beliau adalah seorang akademisi, beliau juga birokrat, telah menjabat kepala sekolah di berbagai sekolah di Kabupaten Pidi. Hari ini pada saat ini jabatan beliau adalah Kepala Bidang Pembinaan SMA dan PKLK Dinas Pendidikan Aceh. Assalamualaikum Pak Ham, terima kasih atas kehadirannya di tengah-tengah kita. Berikutnya kita juga berbahagia di tengah-tengah kita sudah hadir Profesor Dr. Insinyur Samsul Rizal M.Eng. Beliau adalah seorang guru besar, akademisi, dan birokrat dari Universitas Syah Kuala. Jabatan beliau saat ini adalah Rektor Universitas Syah Kuala. Assalamualaikum Pak Rektor, terima kasih atas kehadirannya. Berikutnya juga telah hadir di tengah-tengah kita Bunda Hajah Iliza Sa'aduddin Jamal. Beliau adalah seorang politikus wanita yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD di Kota Banda Aceh. Juga beliau pernah menjabat Wali Kota Banda Aceh. Jabatan beliau saat ini adalah anggota DPR RI Aceh Komisi 10 yang membidangi bidang pendidikan, perpustakaan, dan pariwisata. Assalamualaikum Bunda Iliza, terima kasih atas kehadirannya.
Kita juga berbahagia telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Reza Idria PhD. Beliau adalah seorang antropolog dan aktivis Aceh. Jabatan beliau saat ini adalah dosen UIN Araniri Banda Aceh. Assalamualaikum Pak Reza, terima kasih atas kehadirannya. Kami juga menghadirkan para penanggap yang nantinya akan menanggapi dan mengkritisi sajian yang disampaikan oleh Bapak Ibu penyaji. Yang pertama kita telah mengundang Bapak Yarmen Dinamika. Beliau adalah seorang wartawan senior dan penulis. Jabatan beliau saat ini adalah Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia. Assalamualaikum Pak Yarmen, terima kasih atas kehadirannya. Berikutnya adalah telah hadir di tengah-tengah kita orang tua kami, Bapak Ahmad Baidawi. Beliau adalah pakar dan aktivis pendidikan yang telah berkontribusi di dunia pendidikan Aceh pasca tsunami dengan menginisiasi berdirinya sekolah tenda. Beliau juga salah satu inisiator Sekolah Sukma Bangsa. Jabatan beliau saat ini adalah Direktur Eksekutif Yayasan Sukma. Assalamualaikum Pak Bai, terima kasih kehadirannya. Berikutnya juga telah hadir seorang guru bangsa, orang tua kami juga, Bapak Profesor Dr. Kamarudin Hidayat. Beliau adalah Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2 periode. Beliau akademisi, juga penulis kolom di beberapa media nasional. Jabatan beliau sekarang adalah Ketua Majelis Yayasan Sukma. Assalamualaikum Pak Komar, terima kasih atas kehadirannya. Selain itu juga telah bergabung dengan kita di sini para pelaku pendidikan, aktivis, juga saya melihat telah hadir rekan-rekan juga, guru, kepala sekolah di sini yang tidak bisa saya sapa satu persatu. Intinya terima kasih saya ucapkan atas partisipasinya pada kegiatan hari ini dan kami mohon partisipasi selanjutnya selama kegiatan ini berlangsung. Hadirin yang berbahagia, baiklah kita langsung masuk dalam agenda inti webinar hari ini. Untuk itu kita mintakan kesediaan Bunda Lestari Murdiat untuk menyampaikan pengantar diskusi kita. Kepada Bunda Redi kami persilahkan. Bunda Reri mungkin masih mute? Ya, sudah terdengar ya sekarang ya? Sudah jelas Bunda. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih moderator dan sebelum kita mulai izinkanlah saya menyampaikan salam dan tentunya ucapan terima kasih kepada terutama para pembicara yang hadir di sini. Saya lihat tadi ada kakak saya Mbak Ilisa, anggota DPR RI dari Aceh yang juga sama-sama menjadi anggota Komisi 10. Dan terima kasih para pembicara, tadi saya lihat ada beberapa yang sudah hadir. Mohon maaf kalau nanti ada yang terlewat, ada Bapak Samsur Rizal, Rektor Universitas Syahkulala, kemudian ada tadi saya lihat juga ada kepala dinas ya yang diwakili, kemudian ada sahabat dari sahabat-sahabat saya yang lain. Mohon maaf sekali ini saya tidak bisa bacakan satu persatu, di samping memang karena koneksi juga buruk, mungkin juga waktu terbatas, tapi sekali lagi terimalah salam hormat saya, sekali lagi Bapak-Bapak dan Ibu, selamat datang dan terima kasih atas kesediaannya bergabung di acara hari ini. Pertama-tama izinkanlah saya menyampaikan tentu penghormatan dan apresiasi sedalam-dalamnya kepada seluruh jajaran sumber daya kependidikan dan jajaran sumber daya yang ada di Yayasan Sukma dan Sekolah Sukma Bangsa. Selamat ulang tahun yang ke-15. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat, masih teringat betul dalam benak saya ketika kita sama-sama mempersiapkan pembukaan sekolah. Dan bukan hanya pada hari H saja 14 Juli, tapi mulai dari bagaimana kita bersama-sama membangun sekolah ini, mencari murid, sampai dengan hari ini semua berputar seperti film di kepala saya yang melahirkan banyak sekali
pengalaman-pengalaman luar biasa. Sekolah Sukma sendiri sudah bertransformasi bukan hanya sebagai sebuah lembaga pendidikan, tetapi mengambil peran yang luar biasa dalam ikut melaksanakan perdamaian dunia dengan milestone yang sudah dilakukan oleh Mas Baidowi dan kawan-kawan, mulai dari membebaskan para sandera yang diculik oleh tawanan Abu Sayyaf dan kemudian berhasil membawa dan meluluskan anak-anak dari Filipina yang baru saja kita hantarkan dan selesai graduation. Jadi tanpa disadari 15 tahun merupakan perjalanan yang melahirkan banyak sekali cerita suka, cerita duka, tapi yang pasti sekolah Sukma Bangsa betul-betul adalah sebuah perjalanan sukma bagi kita semua dan khususnya bagi saya. Dalam acara yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan beberapa hal yang menurut saya bisa menjadi catatan bagi kita semua. Tadi saya memperhatikan survei yang dilakukan. Dari survei ini kita paham bahwa ternyata masih ada ruang. Kalau kita tidak ingin mengatakan gap, tapi kita harus menyebutnya sebagai ruang untuk melakukan improvement, ruang untuk melakukan perbaikan dan cukup lebar. Pendidikan yang bermutu mestinya harus menjawab semua kebutuhan yang ada. Kebutuhan arah didik, kebutuhan yang sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang tentunya harus didukung sepenuhnya dengan tujuan sekolah. Dan di dalam hal ini menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan. Mesti digarisbawahi bahwa pendidikan adalah tanggung jawab dari kita semua, tanggung jawab negara, dan ini juga menjadi catatan yang diinginkan oleh para founding father kita bahwa mutu pendidikan yang dapat diberikan kepada seluruh anak didik atau seluruh masyarakat Indonesia harus sesuai dengan tujuan bernegara sebagaimana yang termaktub dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka tidak lain dan tidak bukan pendidikan menjadi kunci utama. Kita melihat bahwa dalam kondisi saat ini, sebelumnya ya kalau kita lahir bahwa Sukma lahir dari sebuah gagasan untuk merevitalisasi pendidikan di Aceh setelah pasca bencana. Dan filosofi yang ditanamkan School That Learns sebagai fondasi pengembangan sekolah itulah yang sebetulnya sampai hari ini kita percayai sebagai bagian dari perjalanan kita, karena di Sekolah Sukma Bangsa yang belajar bukan hanya siswa atau murid, tapi kita semua yang berada di dalam rumah ini, yang berada di dalam Bingkai Sukma Bangsa, melakukan pembelajaran dan mendapatkan banyak hal, khususnya untuk membentuk diri kita sebagai manusia seutuhnya. Dalam perkembangannya kita lihat Sekolah Sukma Bangsa dengan berbagai kemampuan dan inovasi di setiap periode. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, Mas Baidowi dan seluruh jajaran merumuskan kurikulum pendidikan yang awalnya didesain sebagai sebuah resolusi konflik berbasiskan sekolah. Mutu pendidikan kita sendiri sesungguhnya tidak diukur dengan variabel parameter dari luar, tetapi dari variabel-variabel yang memang disusun oleh kawan-kawan yang sehari-hari bergelut dengan sekolah, dimulai dengan kemampuan institusi untuk melakukan pembelajaran dengan berbekal kemampuan inovasi yang tetap bersandar kepada seluruh nilai-nilai atau KPI yang memang dipersyaratkan oleh institusi yang berwenang. Inilah yang kemudian melahirkan Sekolah Bangsa menjadi sebuah kebanggaan buat saya sendiri. Mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu, kalau saya menggunakan bahwa Sukma Bangsa menjadi kebanggaan karena awal Sukma Bangsa didirikan berangkat dari sebuah mimpi yang ada dan dimiliki oleh Bapak Surya Paloh, dan kelihatannya pada waktu itu sulit sekali untuk diterjemahkan atau dilaksanakan, tetapi dengan kemampuan dan dedikasi dan terutama ketulusan hati kawan-kawan semua, perjalanan 15 tahun ini bisa kita lalui dengan selamat. Ada satu tugas kita semua yang 2 tahun terakhir ini tidak pernah kita sangka-sangka kita berhadapan dengan pandemi.
menjadi tugas kita karena efek dari pandemi ini memang meninggalkan banyak sekali persoalan dan pekerjaan rumah khususnya di sektor pendidikan. Learning loss yang selalu disampaikan oleh Mas Baidowi adalah salah satu hal yang tidak bisa kita sampingkan. Dan learning loss ini menjadi hal yang semakin nyata karena pada akhirnya sudah lebih dari 1 tahun ya, pendidikan berjalan tidak bisa sebagaimana layaknya sebuah proses pembelajaran formal di sekolah. Kita melalui proses tatap muka sudah 1 tahun, di mana di sini bukan hanya murid saja, tetapi guru, penyelenggara juga harus beradaptasi, kemudian mampu melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Belum lagi ditambah lingkungan siswa juga menjadi salah satu hal yang menjadi titik dan tolak ukur keberhasilan dari pendidikan pembelajaran jarak jauh ini sendiri. Di tengah kita masih berdiskusi, Bu Ilisa pasti sangat terlibat, beliau ini aktif sekali di Komisi 10. Di tengah kita masih berkutat dengan beberapa hal di Undang-Undang Sisdiknas yang masih banyak perdebatan dan harus diperbaharui. Kita masih berkutat dengan persiapan roadmap atau peta jalan pendidikan. Kita berhadapan dengan pandemi yang juga melahirkan permasalahan-permasalahan baru. Disinilah tantangan bagi kita semua, seluruh sumber daya yang ada di Sekolah Sukma Bangsa, untuk bisa menjawab karena apa yang terjadi tidak lepas juga dengan hasil tadi survei yang pertama-tama kita lakukan sebelum kita mulai acara ini. Saya tidak tahu apakah survei tersebut ataukah jawaban tersebut berhubungan dengan situasi pandemi, ataupun kalau tidak pandemi jawabannya seperti apa. Nah, ini juga harus kita dalami. Saya sendiri meyakini bahwa tanpa pandemi pun kita masih memiliki banyak sekali pekerjaan rumah di Aceh yang harus kita benahi. Sekolah Sukma Bangsa sendiri ada di Aceh dan tidak hanya untuk Aceh. Mas Baidowi selalu mengatakan dari Aceh untuk Indonesia. Dimulai di Aceh, Sekolah Sukma Bangsa dalam perjalanan 15 tahun mulai melakukan penjelajahan dan perjalanan Sukma bersama rekan-rekannya di seluruh Indonesia. Ada aktivitas di mana kita berbagi dengan sesama guru, berkeliling, termasuk di daerah-daerah terpencil, peningkatan kapasitas guru dalam hal ini, dan yang terakhir kita juga alhamdulillah atas berkat Allah Subhanahu wa taala kita sudah bisa membuka sekolah Sukma di Sulawesi Tenggara ya, yang baru-baru ini juga tertimpa bencana. Banyak mimpi, banyak cita-cita, banyak harapan, tetapi juga banyak beban yang dibebankan kepada kita semua di Sekolah Sukma Bangsa. Saya yakin kawan-kawan kita bersama dengan komitmen dan selalu bergandeng tangan, dan kita yakin bahwa kita berada di tempat yang tepat. Bersama-sama kita ada Pak Surya Paloh yang mendampingi kita, ada Mas Komarudin yang selalu menjaga kita, ada Mas Baidowi, Tongki, dan yang lain-lain, yang saya yakin dengan bantuan dan dukungan dari semua pihak, termasuk Bapak-Bapak dan Ibu yang hadir hari ini, berkenan menjadi narasumber dan berkenan menjadi mitra Sekolah Sukma Bangsa. Sekolah Sukma Bangsa dan Yayasan Sukma Bangsa insya Allah dapat melaksanakan amanahnya dan terus berada di Aceh untuk menjalankan apa-apa yang menjadi mimpi kita bersama. Saya kira itu sedikit yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar. Sekali lagi selamat bagi keluarga besar Sekolah Sukma Bangsa, dan terima kasih banyak kepada Bapak-Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Profesor Samsurisa, Rektor Universitas Siak Kuala, Ibu Ilisa Saadin Jamal, anggota DPR RI Komisi 10, Bapak Hamdani, Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas dan Dinas Pendidikan Aceh, Bapak Resa Indria dari UIN,
dan Majelis Pendidikan Provinsi Aceh yang mungkin hadir, PGRI dan Forum Aceh Menulis, serta semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi terimalah salam hormat saya dan terima kasih dan selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bunda Reri atas pengantarnya yang komprehensif. Semoga seterusnya kita bisa melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan arahan dan harapan beliau. Ada beberapa poin penting tadinya yang mungkin nanti bisa kita eksplor sama-sama tentang ruang atau gap yang masih ada ya di dunia pendidikan kita yang mungkin selama ini belum tersentuh. Kemudian juga pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab satu orang, bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi tanggung jawab kita semua. Dan terakhir tadi Bunda Reri menyinggung masalah pandemi efek ini juga yang melahirkan learning loss yang tidak sedikit, yang mungkin nantinya juga bisa menjadi salah satu dari tema diskusi kita. Baiklah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kita hari ini menghadirkan 4 narasumber. Nantinya alur diskusi akan berjalan, masing-masing penyaji kita berikan waktu kurang lebih 15 menit untuk menyampaikan sajiannya. Nantinya kita lanjutkan, kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu penanggap juga 15 menit untuk menanggapi sajian dari para penyaji. Sebelum nanti kita masuk ke sesi Q dan A yang kita rencanakan 20 menit agar kita bisa lebih dalam. Jadi kita fokus ke Q&A nantinya sekitar 20 menit sebelum nanti masing-masing penyaji akan diberikan kesempatan 1 menit untuk memberikan closing statement sebelum kita tutup dengan tahniah dari Profesor Komar. Bapak Ibu, baiklah kita langsung saja mohon kesediaan penyaji kita, narasumber kita yang pertama, Bapak Hamdani SPD MPD untuk menyampaikan sajiannya. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini telah diberikan kesempatan kepada kita semua sehingga telah dapat hadir dalam acara webinar dalam rangka ulang tahun Sukma Bangsa pada hari yang berbahagia ini. Selawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan kepada Ibu besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua di alam keberkahan kepada alam yang berilmu pengetahuan. Penghormatan saya terutama sekali kepada orang tua kita yang ada di sini, Bapak Samsul Ridal, Bapak Prof. Rektor USK Aceh, kemudian kepada Bapak Rektor UIN Jakarta, Syarif Hidayatullah, kemudian kepada Bapak Reda Indria sebagai dosen UIN Arane di Banda Aceh, dan kepada orang tua kita juga ini sangat antusias dalam pendidikan di Aceh, di Ibu Elida Saaduddin, anggota DPRI bidang pendidikan yang sudah hadir juga bersama kita. Kemudian Bapak Baidawi serta seorang jurnalis kita ini yang sangat populer, Bapak Yarmen sudah hadir juga. Pada hari ini saya diberikan kesempatan oleh Bapak Kadis mewakili beliau dalam rangka memaparkan sedikit paparan saya tentang membangun sinergi demi mutu hebat pendidikan ke Aceh ke depan. Jadi kalau kita lihat di sini, kita harus melihat dulu tentang, boleh dilanjutkan? Ya, lanjut. Slide-nya coba, slide-nya. Ini kita lihat susunan organisasi dinas pendidikan. Di sini pertama ada kepala dinas, ada sekretaris, ada kepala bidang, ada kepala Tekomdik, cabang dinas yang sudah ada 20 kabupaten kota yang sudah bekerja selama ini untuk membantu pendidikan Aceh dalam rangka membangun mutu pendidikan Aceh ke depan. Ini susunan ini adalah sama-sama bertanggung jawab kepada kepala dinas, bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh atau Pemerintah Aceh tentang bagaimana mutu pendidikan yang akan dikupas ataupun dikemas ke depan. Semoga Aceh menjadi daerah yang sesuai dengan misi dan visi gubernur kita sekarang, yaitu Aceh Careng bisa dianggarkan ataupun kita bangun suatu
kita bisa bangga dengan Aceh Carang itu yang Aceh Beradab itu. Dan kita di Pimpinan Aceh ini selalu mengupdate terus bersinergi dengan berbagai organisasi yang ada di lingkungan kita, baik dengan universitas-universitas yang ada di Aceh maupun dengan lembaga-lembaga lain, baik lembaga kepolisian, lembaga kesihatan, dan lembaga-lembaga lain. Kita tetap bersinergi untuk membangun bagaimana Aceh ke depan bisa meningkat prestasinya dan generasi-generasi kita ke depan bisa menjadi generasi-generasi yang punya karakter sebagaimana yang diharapkan di Aceh, yaitu sebagai salah satunya adalah salah satu kurikulum Aceh tentang dinul Islam untuk membentuk manusia yang berkarakter, berakhlakul karimah. Ini juga kita sedang bersinergi juga dengan dinas-dinas yang lain ataupun Kan Kemenak, Dinas Islam dan dinas daya yang ada di Aceh. Ini tetap kita laksanakan. Kemudian kedudukannya, coba. Dinas Pendidikan Aceh merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah Aceh di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan Aceh dipimpin oleh seorang kepala dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada orang gubernur atau pemerintah Aceh. Kemudian sekretaris dipimpin oleh seorang sekretaris, itu struktur kedudukannya. Kemudian ada bidang dipimpin oleh kepala bidang, ada bidang SMA dan PKLK, pendidikan khusus dan layanan khusus. Kemudian ada bidang SMK, itu khusus membidangi tentang sekolah-sekolah SMK yang ada di Aceh. Kemudian ada satu lagi bidang, itu namanya bidang GTK, Guru dan Tenaga Pendidikan. Ada bidang Sapras, nah itu kedudukan Dinas Pendidikan Aceh. Kemudian di bawah itu ada juga UPTD, ada UPTD Tekomdik, itu mengenai tentang informasi-informasi dinas akan dikeluarkan oleh Tekomdik tersebut dipimpin oleh seorang UPTD. Kemudian ada juga UPTD Blut yang dibidangi oleh bidang SMK yang ada di Dinas Pendidikan Aceh. Kemudian ada 20 cabang dinas yang sudah ada di Aceh untuk bisa melaksanakan tugas-tugasnya sebagai tugas provinsi, kabupaten yang dijalankan oleh seorang kepala dinas, kepala cabang dinas yang ada di tiap kabupaten kota. Kemudian fungsi dan tugas daripada pelaksanaan uraian ketatahusahaan dinas, penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penyusunan kebijakan teknik dinas pendidikan, kemudian pemberian rekomendasi perizinan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan dan pengajaran apabila juga ada sekolah-sekolah yang ingin dibangun, sekolah-sekolah baru juga kita ada pelayanannya. Kemudian penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Kemudian pembinaan teknik pendidikan dan pengajaran, pembinaan peserta didik, pembinaan guru dan tenaga kependidikan. Ini juga kita laksanakan supaya pendidikan Aceh tetap terus berusaha dan bersinergi dalam membangun pendidikan ke depan. Kemudian pemenuhan sarana dan prasarana, pelaksanaan kerjasama antar lembaga. Ini yang dikatakan dengan sinergi kita dan dunia usaha. Ini biasanya dilaksanakan oleh siswa-siswa kita yang ada di program kejuruan. Ini ada Eduka, kemudian ada Dudi, dunia usaha yang dilaksanakan oleh siswa-siswa kita yang ada di SMK. Ini kita tetap bersinergi dengan perusahaan-perusahaan yang ada juga di sekitar kita ini untuk membangun dan meningkatkan prestasi atau meningkatkan nilai-nilai prestasi pendidikan ke depan. Pelaksanaan dan koordinasi tugas pembantuan, pelaksanaan pengelolaan dan dikonsentrasi, pelaksanaan penanggung jawab kegiatan rutin dan pembangunan kita laksanakan. Kemudian pelaksanaan koordinasi dengan instansi, itu seperti saya katakan tadi, dibawa oleh Tekomdik yang ada di Dinas Pendidikan untuk bisa melaksanakan semua yang berfungsi sebagai humas juga bisa kita bersinergi dengan instansi-instansi lain yang ada di Aceh. Pembinaan cabang dinas yang saya katakan tadi, kemudian PDD yang ada di Dinas Pendidikan Aceh. Kemudian tugas dan fungsi bidang SMA dan PKLK, di sini kita lihat menyusun perumusan dan koordinasi pelaksana kebijakan
di bidang kurikulum, penilaian, kelembagaan peserta didik, dan pembangunan karakter sekolah menengah atas, pendidikan khusus dan layanan khusus atau PKLK. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan. Ini tetap kita terus memantau ke lapangan agar sekolah-sekolah, apalagi sekarang ini sudah insya-Allah pada bulan 9 ini kita adakan penilaian AN di setiap sekolah yang ada di Indonesia, khususnya kita laksanakan di Aceh. Ini sedang kita sosialisasikan semua ke sekolah-sekolah agar mereka nanti tidak salah dalam menerjemahnya apa itu sebenarnya AN. Kita sudah sosialisasikan kepada setiap guru, kepala sekolah, dan siswa yang ada di setiap satuan pendidikan yang ada di Aceh. Dan kita bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada di Aceh untuk bisa memberikan narasumbernya kepada kita untuk kita tugaskan ke lapangan untuk bisa melaksanakan sosialisasi ini terhadap AN yang akan dilaksanakan di bulan 9 ini. Dan sekarang sedang kita laksanakan juga selama 2 hari ini sosialisasi AN setiap seluruh siswa yang ada di Aceh sebanyak 42.000 siswa yang sedang kita sosialisasikan AN ini. Dan kita bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain untuk kita minta bantuan narasumber untuk bisa mengakseskan soal-soal, bentuk-bentuk soal, posisi soal kepada anak kita di sini. Kemudian penyusunan bidang pelaksanaan urusan tugas pemantauan di bidang pendidikan yang meliputi fasilitasi pelaksanaan ujian nasional. Ini sama dengan ujian nasional tadi yang saya katakan, AN sekarang diganti dengan AN. Kemudian ada juga ujian sekolah. Setiap semester lagi itu ada ujian sekolah untuk memeta menilai siswa untuk bisa mengadakan suatu keputusan oleh satuan pendidikan masing-masing untuk mengatakan siswa itu lulus atau tidak lulus dengan ujian akhirnya nanti. Kemudian sekolah adalah bagian dari sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Maka seperti kata Ibu Lestari tadi, pendidikan ini tidak hanya dinas pendidikan, tapi tanggung jawab kita semua, terutama di sini. Dan kita juga harus sama-sama bertanggung jawab, terutama universitas-universitas yang ada di Aceh, lembaga-lembaga lain, semua masyarakat harus bertanggung jawab tentang pendidikan ini. Tidak hanya dinas pendidikan harus bertanggung jawab kepada pendidikan ini. Semua masyarakat, elemen masyarakat, termasuk kita, orang-orang pendidikan harus bertanggung jawab terhadap pendidikan tersebut, agar pendidikan anak bangsa nanti bisa menjadi anak-anak yang cerdas, berakhlakul karimah, maupun karakter-karakter yang diandalkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Itulah nanti yang kita bentukkan, yang kita apakan kepada semua siswa kita sesuai dengan kurikulum Aceh sekarang, sesuai dengan yang dimasukkan dengan Dinul Quran. Anak-anak kita bisa menyamakan diri dalam kehidupannya, mensosialisasikan diri atau mengimplementasikan dirinya dalam kehidupan masyarakat sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang yang punya pendidikan. Tidak hanya dengan nilai yang tinggi, tapi moral pun harus kita tingkatkan juga. Tapi kalau nilainya tinggi, moral tidak ada, sama juga pendidikan kita itu belum berhasil. Tapi tidak hanya dipandang pendidikan dengan nilai yang tinggi, pendidikan hanya dipandang satu segi, tapi pendidikan itu hanya dipandang dari sikap intelektual anak, moralitas anak juga merupakan keberhasilan kita dalam mendidik anak. Pada pasal 51 Undang-Undang UU Sistem Pendidikan Nasional, lingkungan sekolah yang aman dan tertib itu juga akan mendongkrak mutu pendidikan, serta menjaga lingkungan sehat dan kegiatan-kegiatan yang bersifat pada siswa student kontradistapistis adalah contoh-contoh iklim sekolah yang nyaman. Ini kita juga kerjasama, sekolah sudah bekerjasama dengan dinas-dinas kesehatan di sekolah sekarang sudah ada semua sekolah, kalau nggak salah, kalau Sukma Bangsa saya belum tahu sudah ada juga, dan sudah ada suatu unit UKS namanya, usaha kesehatan sekolah sudah ada di setiap sekolah. Itu kerjasama dengan dinas kesehatan yang ada di Aceh. Itulah sinergi kita. Tidak hanya kita kerjasama dengan dinas-dinas lain, tapi semua lini kita kerjasama agar sekolah ini nyaman, aman, bersih, agar anak-anak betah di sekolah dalam menimba ilmu. Anak-anak itu tidak hanya sampai ke sekolah hanya ingin melihat yang tidak baik di sekolah, tapi yang harus melihat yang baik-baik sesuai dengan apa harapan pemerintah, sesuai dengan SNP, Standar Nasional Pendidikan, agar pendidikan ke depan sesuai dengan harapan kita, harapan pemerintah, Indonesia ini menjadi Indonesia yang maju. Lanjut. Oke, coba di slide-nya. Kemudian kalau kita lihat program dinas pendidikan terkait dengan sinergitas
terhadap lembaga, instansi serta stakeholder lainnya. Coba lanjut. Pengembangan pendidikan standar hukum, penguatan kurikulum berlalu lintas, pendidikan vokasional, kewirausahaan, penguatan pendidikan Islami, penguatan pendidikan kesihatan, penerapan program sekolah aman baca bencana, peningkatan mutu guru bersama LPMP. Ini sudah kita laksanakan. Perizinan operasional sekolah dengan BAN, Badan Akreditasi Nasional, SMA dan madrasah. Kerjasama dengan universitas negeri dan swasta, penguatan komite sekolah. Itulah langkah-langkah strategi kita akan laksanakan agar pendidikan ke depan lebih bermartabat sebagaimana harapan kita semua. Inilah langkah-langkah ataupun program-program kita yang sedang kita laksanakan sekarang. Ini semua tidak mungkin kita kerja sendiri, tapi harus kita sama-sama mendukung, seperti pengembangan pendidikan sadar hukum. Ini sudah kita laksanakan setiap siswa yang ada di setiap satuan pendidikan kerjasama dengan lembaga kejaksaan. Kemudian penguatan kurikulum berlalu lintas. Ini juga kita kerjasama dengan Dirjen Berlalu Lintas yang ada di Polda Aceh. Ini sedang kita laksanakan juga. Program-program ini akan kita kerjasama supaya pendidikan ke Aceh, anak kita harus atau aturan-aturan semua yang ada di semua lini harus ada aturannya untuk bisa hidup sebagaimana seorang manusia yang mempunyai ilmu pendidikan. Tidak hanya nilai yang tinggi, tapi dia punya juga sadar hukum. Dia tahu bagaimana berlalu lintas, bagaimana hal-hal yang berlingkup dengan hukum dan sebagainya. Kemudian pengembangan pendidikan sadar hukum ini bekerjasama dengan Kemenkumham juga kita laksanakan. Bertujuan untuk pemahaman memicu siswa untuk sadar dan hukum-hukum yang ada. Ini sudah kita laksanakan. Penguatan kurikulum lintas juga kita kerjasama dengan Polda Aceh di bidang Dirlantas Aceh, Polda Aceh sedang kita laksanakan. Kemudian pendidikan profesional school kita juga bekerjasama dengan Kemendikbud dan bantuan yang program kewirausahaan bersama dengan pengusaha-pengusaha muda yang akan sukses. Ini juga kita terjunkan siswa-siswa SMK agar mereka menjadi manusia-manusia yang bisa mandiri, life skill dalam kehidupannya sudah tamat sekolah di tingkat SMK nanti, sekolah kejuruan. Kemudian penguatan pendidikan Islami, seperti katakan tadi, inilah dinul Islam, sebagaimana yang ada di kurikulum Aceh sekarang sedang digodok. Dinul Islam ini perlu kita terapkan kepada siswa-siswa kita untuk meningkatkan moralitas, karakter siswa, agar siswa kita tamat di SMA nanti bisa dihandalkan dalam kehidupan masyarakat sehari. Itulah anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang punya ilmu pendidikan, anak-anak yang memahami tentang apa itu yang sebenarnya pendidikan, anak-anak yang bisa mengandalkan nilai tinggi di sekolah dengan karakter-karakter dan moralitasnya yang tinggi. Kemudian penguatan kesehatan ini seperti dikatakan tadi, ini kita buat UKS sudah ada di sekolah semua, sudah ada ruang UKS. UKS itu usaha kesehatan sekolah. Bekerjasama kita dengan BPPOMP dan BKKBN Aceh beserta dengan Dinas Kesehatan ini dengan Kemenak Aceh ini untuk membuat sebuah kerjasama kita Dinas Kesehatan dan Birokesa Aceh dalam membentuk sebuah usaha kesehatan sekolah yang ada di setiap satuan pendidikan yang ada di Aceh. Nah, ini sudah ada semua, walaupun sekolah belum melaksanakan secara maksimal. Tapi ini sudah kita laksanakan bersinergi kita dengan Dinas Kesehatan, dengan BPPOM dan dengan BKKBN beserta dengan Birokesa Aceh untuk membentuk suatu organisasi sekolah itu di bidang UKS yang disebut dengan usaha kesehatan sekolah atau LS lomba sekolah sehat. Ini sudah kita laksanakan juga. Kemudian penerapan program sekolah aman bencana juga sudah kita laksanakan. Ini sudah kita laksanakan juga program aman bencana karena ini perlu juga sekolah-sekolah kita apabila anak-anak terjadi hal bencana dengan tiba-tiba anak-anak itu bisa langsung melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang siswa dan guru di sekolah bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BA bertujuan untuk menambah pemahaman memicu siswa pertolongan pertama apa yang dilakukan pada saat terjadi bencana alam tersebut. Ini sudah juga kita bersinergi dengan dinas-dinas tersebut. Kemudian kegiatan terbentuk sosialisasi mengenai kebencanaan
terhadap guru-guru juga kita sosialisasikan di setiap sekolah satuan pendidikan yang nantinya akan disampaikan kepada siswa-siswa bagaimana cara menanggulangi bencana pada saat terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan tersebut. Jadi ini sudah kita kerjasama juga dengan BPBA. Kemudian peningkatan mutu guru juga kita bersinergi dengan LPMP, Lembaga Penjaminan Mutu Aceh. Mutu Pendidikan Aceh ini selalu kita kerjasama dan setiap hari kita ada ikut meeting dengan mereka, dan barusan kita ikut meeting juga dengan LPMP ini. Ini kita bersinergi juga. Dan kita bersinergi juga dengan universitas-universitas yang ada di Aceh, termasuk yaitu UIN Araniri. Kita kemarin sudah buat MOU, datang kemari kita sama-sama dengan Pak Rektor UIN, Pak Urul Walidin, untuk kita buat MOU bagaimana kita bisa membantu Aceh, UIN bisa membantu pendidikan Aceh untuk meningkatkan mutu pendidikan, dinas pendidikan untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan. Dan kita kerjasama juga bersinergi juga dengan lembaga-lembaga lain seperti MPA yang ada di Aceh. Kemudian perizinan operasional sekolah juga kita kerjasama dengan Ban PT dengan BPPTSMM yang ada di kantor gubernur. Masalah-masalah perizinan sekolah kita juga kerjasama. Karena tidak ada yang kita kalau tidak bekerjasama ini mungkin ada hambatan dalam melaksanakan segala sesuatu yang kita inginkan dalam menjalankan roda pendidikan yang ada di Dinas Pendidikan Aceh. Makanya kita selalu terbuka. Dinas Pendidikan Aceh terbuka. Siapa saja yang ingin bekerja sama kita terima dan kita tampung dan kita bekerja sama. Duduk bahu-membahu untuk membicarakan tentang pendidikan ke depan. Sangat kita terima dan kita sangat terbuka. Sama-sama kita memikirkan bagaimana Aceh ke depan. Bagaimana pendidikan Aceh ke depan. Sama-sama kita memikirkan. Sebagaimana kata Ibu Lestari tadi. Semua kita wajib memikirkan. Tidak hanya di dinas pendidikan. Apalagi universitas-universitas yang ada di Aceh. Harus membantu dan wajib mendukung program-program yang ada di dinas pendidikan. Dan bahu-membahu, mari sama-sama kita membangun. Mari sama-sama kita membicarakan, melaksanakan tugas-tugas kita untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Aceh. Ini yang sangat kami harapkan dari Dinas Pendidikan Aceh. Ini kemudian penguatan komite di sekolah. Ini juga kita laksanakan dan kita perintahkan kepada sekolah harus ada kerjasama dengan komite sekolah orang tua untuk bisa bersinergi dengan komite dan orang tua dalam menjalankan roda pendidikan di Aceh untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan juga. Tujuannya semua, muaranya kepada semua yang kita bersinergi, kita kerjasama ini adalah untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan ke depan. InsyaAllah ke depan mutu pendidikan di Aceh akan lebih baik daripada sekarang. Kalau sekarang kita masuk pada 8 besar SBNPTN dan 5 besar SNPTN, InsyaAllah ke depan mari sama-sama kita duduk berkolaborasi membicarakan tentang pendidikan baik universitas-universitas yang ada di Aceh, swasta maupun negeri. Mari sama-sama jangan saling menuding, kita saling membahu-membahu untuk membicarakan, mencari solusi yang terbaik untuk bisa meningkatkan pendidikan di Aceh. Kemudian masih ada kerjasama juga kita dengan lainnya yang bertujuan untuk membangun mutu hebat pendidikan Aceh seperti pelaksanaan uji coba, tes uji masuk PTN dengan bimbel tekno yang bertujuan meningkatkan kemampuan siswa dan untuk lulus pada perguruan tinggi yang kita harapkan. Ini sudah kita laksanakan juga tahun kemarin, insyaAllah kita banyak yang lulus di universitas-universitas, walaupun tidak semua universitas favorit yang sebagaimana harapan kita. Karena kita harus maklum juga, orang-orang di Aceh ini kadang-kadang di pedesaan itu hanya sekolahnya tidak mau keluar, atau sekolahnya hanya di Unimal, Universitas Siakuala, tidak ada yang ingin keluar kecuali di kota-kota yang ada di Aceh. Ini kita harus maklum juga kemampuan orang tua dan taraf ekonomi orang tua yang sangat terbatas. Mungkin Pak Fakrul, semua panitia yang sudah hadir, ini saya dapat saya sampaikan sebagai sedikit cuplikan dari Dinas Pendidikan Aceh. Saya mewakili Pak Kadis pada hari ini karena Pak Kadis ikut talk show dengan Ibu Gubernur juga yang ada di Dinas Pendidikan Aceh. Maka beliau titip salam kepada kita semua. Beliau tidak bisa hadir hari ini, diwakili kepada saya yang menangani tentang bidang SMA. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hamdani, SPD, MPD atas paparannya yang holistik. Saya mencatat beberapa poin di sini. Yang pertama, struktur Dinas Pendidikan Aceh sebenarnya sudah komplit, sudah ada di seluruh Aceh. Dan berikutnya juga ada 10 program sinergi antara Dinas Pendidikan Aceh dengan lembaga-lembaga dan instansi lain. Namun berikutnya mungkin muncul pertanyaan, sudahkah 10 program ini ideal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh? Kemudian saya tertarik dengan kerjasama Dinas Pendidikan dengan universitas. Nah, kebetulan di sini juga kita ada Bapak Rektor Universitas Syah Kuala. Selanjutnya mungkin kami mohonkan kepada Bapak Rektor nanti untuk lebih mencerahkan kita sejauh mana kira-kira kerjasama ini sudah sudah dijalankan. Untuk itu hadirin sekalian, berikutnya kita mintakan kesediaan Bapak Profesor Dr. Insinyur Samsul Rizal M.Eng sebagai pemateri kita yang kedua untuk menyampaikan materinya. Kemudian kami mohonkan kepada Bapak Ibu penyaji, kita batasi dulu ya sampai 15 menit maksimal karena nanti kita mau fokus di sesi Q dan A sehingga nanti animo masyarakat untuk hadir di sini itu lebih tertampung dalam diskusi kita hari ini. Silakan kepada Bapak Rektor kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Harun Raji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pagi yang berbahagia ini di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda Aceh, Indonesia dan dunia. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga COVID-19 ini kita sebadan senang kita bisa Wasallam, keluarga dan sahabatnya yang telah membawa umat manusia ke pengetahuan dan Islami seperti sekarang ini. Dan yang kami hormati Ketua Yayasan Sukma yang juga Wakil Ketua Majelis Pemungutan Rakyat Republik Indonesia, Bu Lestari Murdiat. Terima kasih Bu yang telah mengundang kami untuk bisa hadir berbagi informasi tentang pendidikan di Aceh. Yang kami hormati Bu Iliza Sa'duddin Jamal, anggota DPR RI Komisi 10. Yang kami hormati ini Pak Prof. Komarudin Hidayat. Ini juga beliau sebagai Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia hari ini. Yang lama saya tidak ketemu dengan beliau. Yang kami hormati ada Direktur Eksekutif Pak Ahmad Baidawi. Para narasumber ada Pak Hamdani, Pak Reza Idria. Ada Pak Yarmen Dinamika, semua hadirin hadirat semuanya yang saya muliakan. Saya mohon izin untuk share PowerPoint. Izin, saya nggak bisa share PowerPoint. Sudah Bapak, silakan. Disable. Oke, saya tes lagi. Oke. Terima kasih. Siap, Bapak. Ya. Ya, saya ingin mengucapkan pertama dulu selamat ulang tahun kepada Sekolah Sukma Bangsa. Hari ini kita akan webinar mengenai membangun sinergi demi mutu hebat pendidikan Aceh. Terima kasih Bapak. Saya ingin sedikit apa yang disampaikan tadi juga oleh Pak Hamdani, ya saya ingin apresiasi juga. Itu Aceh peringkat 8 nasional lulus SNMPTN, apa yang dikatakan oleh PGRI, yaitu ada memberikan apresiasi kepada para guru dan Tendik, ya. Adanya peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya, betul Pak. Tapi nanti kita akan lihat apakah kuantitas, ini adalah kuantitas, jumlah yang lulus, apakah diikuti oleh kualitas. Ini kan semua orang bertanya, apa yang dikatakan oleh kualitas, apa yang disampaikan sebagai kuantitas. Ini kalau di SN kita nomor 5, SNPTN, ini di SBMPTN, nah, beda. Jadi
kita akan telusuri bagaimana daya saing lulusan SMA di Aceh. Saya akan acuan hasil kelulusan SBMPTN karena saya mempunyai data. Lebih dari 10 tahun saya mempunyai data bagaimana tes yang dilaksanakan oleh SBMPTN yang dulunya PSBB penerimaan mahasiswa baru dan lain berubah-ubah. Nanti akan saya sampaikan profil skor ujian dari anak-anak kita yang lulus di Universitas Syahkuala dan juga yang di luar Aceh. Saya tidak sampaikan di sini SMA apa. Nah, saya hanya menyampaikan secara statistik. Jadi kita ingin melihat bagaimana kemampuan anak kita. Jangan sampai kita berpikir, ya, wah ini se-Aceh sudah hebat karena ada slogan. Kita orang Aceh suka dengan slogan-slogan, tapi kenyataan di dalam tidak. Nanti saya sampaikan semuanya. Supaya kita ingin introspeksi diri, supaya kita ingin jujur dulu. Apakah kita jujur pada diri sendiri? Kalau kepada diri sendiri saya tidak jujur, bagaimana kepada anak-anak kita? Kita ingin anak kita mempunyai tantangan ke depan dengan revolusi industri 4.0 hari ini, Society 5.0, perubahan pekerjaan akan ini. Apa yang harus kita berikan kepada anak-anak kita? Berbeda dengan sebelumnya. Ini yang saya ingin sampaikan. Udah itu kenapa kita banyak yang lulus? PT Perguruan Tinggi di Aceh yang ikut dari SBMPTN, ada Universitas Syahkuala, ada Unimal, ada Unsam, ada UTU, ada Politeknik Negeri Lok Semawe, ada ISBI, ada UIN Naraniri. Total anak Aceh lulus betul, sampaikan 6.888. Total anak Aceh lulus di luar Aceh, ini 250, 3,6%. Nanti akan kita lihat lagi, yang lulus di luar Aceh 3,6% kemana aja, di mana aja. Nah ini dia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya nggak akan lihat nilainya, anak Aceh itu sangat rendah. Jadi yang lulus 52,4% lulus di USU, Unimed, dan UINSU. Yang hanya lulus di luar itu 24%, bisa lihat jumlahnya. Bisa lihat jumlahnya, di UI hanya 2 orang, di UNPAD 2 orang, IPB 3 orang, ITS 4 orang, UGM ada 6 orang, Universitas Andalas ada 8, UB ada 9, ITB. Kalau saya lihat ranking 20 besar nasional, ini yang kita lulus yang di luar. Tidak include Universitas Syahkuala. Dan kita lihat juga nilai sebaran anak-anak Aceh. Jadi ini kan akan terlihat. Ini kalau ada Majelis Pendidikan Aceh, ya saya belum kirimkan nilainya ke Majelis Pendidikan Aceh. Ini belum dipublish memang. Belum ada datanya. Ya, data kami minta dari LTMPT, dari hasil UTBK. Kemarin juga kita tes bagaimana dengan learning loss. Tadi disampaikan oleh Bu Murdiat, Bu Lestari Murdiati. Ya, di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini dia. Kalau kita lihat sebaran nilai saintek per provinsi anak Aceh, saya sudah sampaikan nilai kita 24. Ini adalah kualitas, bukan kuantitas. Kuantitas betul. Ini adalah kualitas, kita masih berada di ranking 24 untuk saintek. Kita kalah dengan Jambi. Kalau di Sumatera kita nomor 1 dari bawah. Ini. Kita juga dengan Papua Barat juga kalah. Ini kenyataan hari ini. Dan kita tidak bergerak jauh. Bagaimana harus kita perbaiki? Bukan dengan menuding, wah ini tidak betul. Yang saya sampaikan adalah real. Ya, tidak ada kepentingan. Kepentingan saya bagaimana Aceh ini lebih baik dari hari ini. Kepentingan Universitas Syahkuala bagaimana untuk menerima anak-anak yang terbaik, yang bisa masuk perguruan tinggi, sehingga kita ingin membangun. Kalau alumninya baik, maka kita akan bisa membangun daerah, membangun negara ini. Tidak ada jalan lain selain dengan pendidikan yang lebih baik. Kita lihat di Soshum juga tidak lebih rendah lagi. Kenapa saya sering katakan dengan Jambi? Jambi, ya, jumlah APBD Provinsi Jambi lebih rendah dari jumlah dana pendidikan yang ada di Dinas Pendidikan. Mereka hanya 308 triliun. Kita di Dinas Pendidikan punya dana 3,2 triliun sampai 3,5 triliun. Tapi kenapa pendidikan? Ini tadi juga Pak Faru Raji, moderator, ya apakah dengan dana yang begitu besar signifikan enggak? Signifikan tidak. Itu yang jadi pertanyaan.
bukan hasil survei. Ini data real, beda dengan hasil survei. Survei bisa aja hari ini A, besok jadi B, tergantung orang yang menjawab. Sama seperti yang tadi disampaikan, ada survei 3 pertanyaan. Ya udah, ditanya kepada yang hadir di sini, ditanya ke yang lain, bisa aja lain hasilnya. Apalagi menanya bagaimana metode yang digunakan. Tapi kalau ini bukan, Pak. Bapak Ibu semuanya hadirin yang saya muliakan, ini adalah real anak-anak Aceh yang mengikuti testing LTMPT. Jumlah populasinya mungkin lebih dari 30% dari anak-anak Aceh yang tamat SMA di tahun 2021 kemarin. Nah ini dia. Ada yang tinggi nilainya? Ada. Ada di pendidikan dokter, 756. Kalau nilai 756, semua perguruan tinggi di Indonesia akan diterima dia. Ada. Kita buka. 10 anak yang terbaik dari Aceh dari mana? Hanya dari satu sekolah, Pak. Nanti 20 terbaik anak Aceh, nilai tertinggi dari mana? Ya masuk, ada 3, 4, 5 sekolah. Apakah kita ingin seperti itu? Saya tidak. Saya tidak ingin sekolah di Aceh hanya dikuasai oleh elit-elit saja. Saya ingin sekolah di Aceh sama, rata-rata bagaimana tinggi. Ada di ujung sana, di ujung ada di Singkil, ada di Pulau Simelu, bagaimana kualitas pendidikan di sana kita naikkan. Sehingga barulah nilai rata-rata kita akan naik. Kalau tidak, hanya ya, seperti ini, 10 prodi rata tertinggi di Universitas Syah Kuala. Kita lihat, nilainya tinggi-tinggi emang. Akuntansi ada 713. Nah, begitu kita rata-rata dengan yang lain, ya, maka nilai rata-rata akan rendah. Nilai Saintek Universitas Syah Kuala 521, nilai Sosum 509. Bagaimana anak Aceh bisa lulus? Nilainya 400 kurang dari 500. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kita hari ini semua prodi ada. Jadi dokter hewan nanti kita lihat yang paling banyak di mana? Yang lulus di Universitas Syah Kuala, Banda Aceh dan Aceh Besar. Kita lihat Gayo Luwes, ya, kita lihat Aceh Tenggara, Sabang. Ya. Oke, Sabang nggak banyak penduduknya, nanti Nagan Raya, ya, Aceh Jaya, Simelu dan Subulu Salam, Aceh Singkil, ini Aceh Selatan. Jadi yang agak bagus Aceh Selatan, karena ada 2 sekolah di Aceh Selatan itu masuk ranking bagus. Ada 2 SMA yang swasta, satu lagi ada SMA negeri. Kalau Biren ada sekolah Sukma yang masuk dalam 10 besar tahun yang lalu, tahun ini belum kita lihat. Mudah-mudahan juga akan masuk. Di Biren ada sekolah Sukma, jadi anak-anak Sukma itu akan mudah untuk lulus di Universitas Syah Kuala karena nilai rata-ratanya tinggi. Ini, apakah kita ingin hanya sekolah tertentu yang bisa memasuki Universitas Syah Kuala, fakultas prodi-prodi favorit? Sehingga rektor Universitas Syah Kuala juga harus membuat aturan. Kalau tidak, 2 program studi ini akan dikuasai oleh anak-anak luar Aceh, yaitu pendidikan dokter dan pendidikan dokter gigi. Apa yang kita buat adalah peraturan rektor dan kita minta izin sampai ke menteri. Dan saya sempat sampaikan ke presiden untuk ada sebuah aturan yang mau ditandatangan. Kalau itu tidak dirubah, saya katakan anak Aceh tidak akan bisa pernah masuk prodi-prodi favorit di Universitas Syah Kuala. Perbandingan peminat dan kita lihat, nah, anak luar Aceh lebih banyak lulus di pendidikan dokter gigi. Ya. Jadi di prodi-prodi lain kita lihat. Yang paling ini lagi pendidikan dokter hewan. Mungkin nggak tahu saya, anak Aceh nggak suka dokter hewan. Nah, kenapa paling tinggi dokter hewan itu luar dari Aceh sampai 72%? Karena tidak ada pendidikan dokter hewan di Sumatera ini kecuali ada di Universitas Syah Kuala. Sehingga mulai dari ujung, ya, Jambi, ya, Riau, Sumatera Barat, apalagi Sumatera Utara, itu banyak melakukan testing pendidikan dokter hewan di Syah Kuala. Udah itu statistik psikologi yang 10 besar kita lihat. Nah ini kita lihat peringkat sekolah tahun yang lalu. Ini. Jadi SMA, ya ada SMA Sukma, yang rankingnya 9 tahun lalu. Yang Wirin, ya Pak Ruraji, selamat Pak Ruraji. Ya, tahun ini yang mudah-mudahan masuk. Ranking 1, ya, 2, 3
mungkin tidak akan berubah banyak. Sampai ranking 10 ini tahun ini juga tidak akan berubah banyak. Pasti SMA Negeri Modal Bangsa akan masuk lagi. Nomor 1. Mudah-mudahan mereka bisa masuk 100 besar nasional. Karena tahun lalu mereka belum masuk 100 besar nasional, masih 116. Yang kita bisa masuk 1000 besar hanya 5 SMA yang 1000 besar. Ya, mudah-mudahan tahun ini ada masuk SMA Negeri Modal Bangsa masuk ke 100 besar. Tapi yang lain ini yang masuk 20 besar, nah ini di Aceh. Ini lihat 20 besar Aceh masuklah dia dalam nasional 2000 besar lah secara nasional. Jadi SMA tadi SMA unggul Tapak Tuan, mana Tapak Tuan? Ada nih. Nah, SMA unggul Tapak Tuan. Nah, itu. Ada lagi satu lagi, ada swasta di Tapak Tuan. Samping SMA 1 Tapak Tuan. Makanya Aceh Selatan itu banyak siswanya yang bisa lulus. Ini kita lihat. Materi UTBK yang skolastik, tes mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Jadi bukan achievement, bukan yang sudah diajarkan guru itu yang dites. Jadi kan beda pengetesan dengan enggak. Jadi kemampuan. Nanti kenapa harus ini? Akan diuji adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Pada TPS sebagian soal disajikan dalam bahasa Inggris, sebagian disajikan dalam bahasa Inggris. Jadi bukan kemampuan bahasa Inggris, tapi soalnya disajikan dalam bahasa Inggris. Nah ini, udah itu tes potensi akademik, mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan di sekolah diperlukan untuk seseorang dapat hasil. Mengukur kognitifnya, karena saya udah 15 menit, saya ingin ini ada beberapa, ini dia. Tadi juga katanya anak Aceh, makanya saya bilang kita hanya slogan. Apa yang terjadi? Kemampuan membaca Al-Quran ada di Universitas Sekolah yang lulus. Kan tadi mayoritas kan anak Aceh, anak luar Aceh. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Mahir baca Al-Quran 19%. Ya, belum mahir, Iqra, menengah. Ini kita lihat. Sebelum UP3AI. Ya. Udah itu setelah UP3AI. Alhamdulillah. Kita masih ini. Jadi hanya anak-anak Aceh 25% ya, udah naik ya. Mungkin sekarang udah lebih baik. Dulu hanya 20% ya, 25. Nah, sekarang udah 32. Yang mahir udah 19% ya, tidak berubah banyak. Ya, udahlah, tapi lumayan lah. Sebelum UP3AI ada 49% ya. Jadi yang menengahnya dengan yang mahir, akhirnya yang dasar hanya 5%. Setelah melalui 1 tahun di Universitas Syahkuala, udah 96%, hanya 5% yang tidak bisa. Ini, apa yang harus kami rekomendasi? Ini terakhir, proses pembelajaran SD di SMP, yaitu penalaran umum dan pemahaman bacaan dan menulis. Ini gurunya harus dilatih. Udah itu proses pembelajaran di SMA, MA, atau SMK, lebih menekankan penguatan higher order thinking skill. Kalau tidak akan mampu untuk menjawab soal-soal. Peningkatan mutu sekolah melalui peningkatan mutu kepala sekolah dan guru. Udah itu pemerataan kualitas dengan penyebaran kepala sekolah dan guru berprestasi. Kasih aja guru yang mau ke Simelu 2 kali gaji, karena ada peraturan di daerah itu. Atau daerah-daerah terpencil. Sehingga SMA yang daerah itu akan berpengaruh besar dengan guru yang lebih baik. Profil afirmasi juga harus dibuat. Masyarakat secara ekonomi kurang mampu. Ini beasiswa kita banyak, tapi nggak ada afirmasi untuk orang-orang yang tidak mampu. Masyarakat dengan level pendidikan orang tua rendah, SMA ke bawah, kita buat afirmasi. Dulu ada, ya sekarang nggak ada. Udah itu terakhir ya, penguatan baca Al-Quran. Nah sekarang yang dikatakan tadi learning loss, orang tua tidak mampu. Anaknya ada 3, bagaimana dia belajar dengan HP? Uang kita banyak memang di dinas pendidikan. Apa ada terobosan dinas pendidikan? Tadi saya nggak dapat apa-apa ya, terobosan dinas pendidikan. Mana yang harus dilakukan supaya ini di tengah pandemi COVID-19. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama kita haturkan kepada Bapak Profesor Samsul Rizal atas sajiannya yang luar biasa. Semoga nantinya kita lebih
dapat pencerahan lagi atas kondisi real ya pendidikan di Aceh. Saya mencatat beberapa hal di sini. Rekomendasinya sangat menarik. Ini mungkin nanti bisa digali lebih dalam karena setelah ini kita ada Bu Iliza yang nanti terkait dengan regulasi dan fungsi DPR. Apakah nanti pemerataan guru ini bisa dilakukan? Itu sangat menarik. Saya sendiri sangat setuju itu ya. Jadi guru-guru yang baik itu jangan hanya ditumpuk di kota-kota ya. Semua orang pengen di kota, tapi demi pendidikan mari kita cari solusinya. Kemudian juga ada proses KBM yang diperbaiki karena tadi Pak Samsul menyatakan bahwa yang dites itu bukan yang diajarkan guru, tapi yang dites itu skillnya. Kalau SD itu nalar dan bacanya bagaimana, kalau SMP dan SMA itu higher order thinking skillnya bagaimana. Jadi bukan materi subjeknya, tetapi ya skill yang mereka dapatkan hasil dari asahan subjek-subjek yang diajarkan di sekolah. Untuk itu kita langsung memohon partisipasi dari penyaji kita yang ketiga. Kita sudah hadir di tengah-tengah kita Bunda Hajah Iliza Sa'adudin Jamal. Mudah-mudahan nanti hal-hal yang sudah disampaikan Pak Samsul ini bisa ditanggapi dari sisi fungsi DPR-nya. Apakah ada kendala regulasi dan seterusnya. Kepada Bunda Iliza kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah dan salat pada Rasulullah. Saya langsung saja, mungkin karena waktu kita yang sangat terbatas, dan saya harus sebentar lagi juga berpindah ke tempat yang lain, gitu ya. Yang saya muliakan, tadi ada Bu Lestari yang sudah membuka kegiatan ini, kemudian juga Pak Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang mewakili, Profesor Dr. Samsul Rizal, Pak Rektor yang sangat membanggakan dan selalu kita berkomunikasi, berkoordinasi. Ada saudara saya, Reza Indria, MA PhD, dan kemudian ada Profesor Ahmad Bedawi. Rindu Prof, kapan bisa diskusi lagi gitu ya. Kemudian ada Bang Yarmen Dinamika, Direktur Pelaksanaan Serambi Indonesia yang sangat populer di masyarakat Aceh, yang tidak pernah berhenti menyuarakan hal-hal untuk kemaslahatan masyarakat. Kemudian seluruh peserta seminar pada hari ini, moderator, saya mohon maaf tadi disuruh juga bagaimana mengomentari apa yang telah disampaikan oleh Prof. Samsul. Sesungguhnya hari ini ada 4 meeting, di depan saya ini ada 4 Zoom yang saya harus ikuti, dan barusan saya juga harus berbicara di Badan Legislasi karena sedang ada pembahasan rancangan RUU larangan minuman beralkohol yang awalnya diusul oleh P3 dan kemudian sekarang diambil alih oleh Badan Legislasi, dan saya harus berbicara di forum itu. Kemudian saya juga narasumber di FKIP dan komisi. Jadi saya tidak bisa menyimak betul-betul, saya nggak ikut dari awal ini. Jadi kalau nanti ada hal-hal yang perlu kita sampaikan, nanti akan akan kita diskusikan. Nah, karena memang saya nggak tahu tiba-tiba jadwal DPR bersamaan pada hari ini. Nah, memang kalau kita lihat di atas kertas ya, sebenarnya esensi pendidikan itu sudah selesai dalam pemahaman secara kolektif. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tegas mengatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara dengan tujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini jabaran yang sangat bagus untuk menjadikan masyarakat pendidikan agar hari ini adalah lebih baik dari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini. Dan ini merupakan filosofi berpikir untuk maju mundurnya pendidikan, gitu ya. Dan kemudian kalau di era revolusi industri 4.0 ini, hampir semua peradaban manusia itu telah berubah. Di era digital, perilaku manusia pun sudah berubah. Bahkan saat wabah COVID-19 ini, sekarang semua orang pun dituntut berubah. Untuk lebih peduli pada hal-hal cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan, banyak hal di dekat kita yang sudah berubah. Teknologi, transportasi, perdagangan, dan sebagainya. Nah, jadi sudah tidak seperti dulu lagi, tapi sayang dunia pendidikan bisa jadi juga paling lambat berubah gitu, atau bahkan belum berubah, masih begitu-begitu saja. Guru yang selalu merasa lebih hebat dari siswa, ruang kelas yang tidak memerdekakan siswanya, lalu belajar yang tidak menyenangkan seperti beban dalam hidup. Nah, bagaimana pendidikan Aceh hari ini gitu ya, sesuai dengan ketentuan pasal 183 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang sejak 2007 sampai 2022 Aceh mendapatkan kuncuran dana otsus sebesar 2%. Nah, dari total dana alokasi umum DAU nasional, kemudian pada 2023 sampai 2027 jumlah dana otsus kita akan berkurang menjadi 1% dari total DAU nasional. Jadi merujuk pada ketentuan ini, maka 2028 dana otsus tahun Aceh itu mencapai 8,374 triliun yang kemudian berkurang dengan terbitnya Perpres nomor 54 tahun 2020 menjadi 7,8 triliun. Kemudian di tahun anggaran 2021 otsus Aceh mendapatkan anggaran 7,8 triliun. Nah, pemanfaatan dana otsus Provinsi Aceh ditujukan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial, kesehatan, mengindikasi bahwa dalam dana otsus itu sendiri ada slot anggaran pendidikan yang harus dialokasikan sesuai dengan kekhususan yang ada dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Dan dalam RPJM Aceh 2017-2022, bidang pendidikan memiliki misi yakni membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing pada tingkat nasional dan regional. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas SDM Aceh yang memiliki daya saing dan sebagai sasarannya. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, regulasi bidang pendidikan Aceh antara lain, misalnya Kanun Aceh nomor 5 tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan hingga tahun 2020 telah diubah 2 kali. Pertama tahun 2014 dengan Kanun Aceh nomor 11 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan, kedua pada tahun 2015 dengan Kanun Aceh nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 11 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan. Nah, kemudian Kanun Aceh nomor 7 tahun 2012 tentang dana abadi pengembangan sumber daya manusia Aceh dan Kanun Aceh nomor 19 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan daya. Nah, ditambah lagi dalam LHBPK RI terhadap pemerintah Aceh pada tahun anggaran 2019, jumlah dana abadi pendidikan Aceh per 31 Desember 2019 itu mencapai 462 miliar lebih dan bertambah dari saldo CSR sebesar 29 CSR itu 29 miliar lebih yang berasal dari deposito dan jasa giro yang menambah langsung ke rekening yang ditempatkan pada Bank Aceh. Nah, permasalahan pendidikan Aceh ya, yang pertama misalnya tentang kanun pendidikan yang belum dibuatkan peraturan turunannya. Oleh karena itu dalam pemerintah Aceh yang di dalamnya diamanatkan untuk membuat peraturan turunannya, maka harus segera dibuat untuk pelaksanaannya. Sebetulnya saya tahu itu ya, roadmap pendidikan Aceh masa Pak Saridin itu sudah dibuat dan saya sudah sampaikan kepada Pak Gubernur dan kemudian kepada Kepala Dinas Pak Rahmat yang sebelumnya, kemudian ganti ya sampai hari ini itu juga belum ada pembahasan untuk pembahasan dan kemudian belum menjadikan pendidikan sektor khusus pada tataran pelaksanaan. Nah, harus ada nih sinergisitas pemangkungan kepentingan lembaga masyarakat dan orang tua untuk menjadikan pendidikan sebagai sektor prioritas dalam meningkatkan SDM di Aceh. Kemudian perubahan kebijakan akibat dari kondisi sosial politik yang ada
ini kan bukan hanya di Aceh kan, tetapi juga dilakukan baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ini harus menjadi kesadaran kolektif untuk menjadikan Aceh sebagai pilar kemajuan pendidikan yang berkarakter dengan menghilangkan ego sektoral yang ada. Nah ini kan sering persoalan ego sektoral ini menjadi persoalan besar di Aceh. Kemudian masih berkutat wacana yang tidak mengarah pada kerja-kerja substansif gitu ya. Budaya diskusi untuk mencari yang terbaik adalah satu hal yang baik gitu. Jangan berhenti di wacana saja, semua pihak itu harus bekerja keras untuk mewujudkan impian dan harapan untuk kemajuan pendidikan di Aceh. Kemudian perubahan di era digital dan industri yang cepat yang mengglobal gitu ya pada kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan kurang cepat diverifikasikan dalam pendidikan Aceh. Kondisi ini dalam masa pandemi saat ini, penggunaan teknologi informasi komunikasi itu tidak hanya pada kalangan dewasa saja, tapi juga kalangan pelajar. Kemajuan teknologi memberikan peranan penting sebagai media penunjang pembelajaran, terutama di masa pandemi seperti saat ini, di mana semua kegiatan, baik pembelajaran maupun ekstrakurikuler, itu harus dicarakan secara daring. Selain menjadi sarana pembelajaran teknologi, juga dapat dimanfaatkan untuk maju kreativitas siswa dan sarana hiburan di kala penat belajar. Gitu. Secara umum, persentase pengguna TIK pada siswa semakin meningkat seiring dengan jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Nah, kalau kami melihat di Aceh, dari sisi fasilitasi, saya nggak tahu ya Pak Kadis mungkin bisa menjelaskan nantinya. Dari komunikasi saya katanya tahun ini akan selesai di seluruh daerah 3T itu dalam hal penyebaran untuk akses internet secara menyeluruh gitu ya. Ya mudah-mudahan hal itu benar dan sehingga tidak ada terkendala lagi dengan akses untuk internet tersebut. Dan sebagai anggota Komisi 10 ya tentu di dalam rapat-rapat kami juga selalu mendorong pemerintah untuk dari sisi peningkatan mutu, kemudian aksesibilitas, sarana-prasarana pendidikan, kualitas, kuantitas, tenaga pendidik gitu ya, serta kemampuan adaptasi dari sistem pendidikan terhadap perubahan zaman yang merupakan parameter yang dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan untuk dari sisi anggaran pendidikan selama 1 tahun anggaran. Oleh karena itu anggaran pendidikan di Aceh baik dari dana otsus dan dana perimbangan serta dana abadi pendidikan harus juga diarahkan untuk menciptakan pemerataan kesempatan pendidikan bagi masyarakat Aceh. Jadi artinya keberhasilan anggaran pendidikan juga dapat dilihat dari sejumlah mana pengalokasian selama ini agar mampu menciptakan pemerataan kesempatan pendidikan di Aceh. Dan skema Moneyvalue program itu harus benar-benar dimanfaatkan dalam akselerasi mutu pendidikan di Aceh. Apalagi saat ini kan Aceh hanya Kabupaten Aceh Singkil yang masuk daerah peta daerah 3T. Jadi pengutamaan dana otsus bagi pembangunan Aceh khususnya pendidikan harus benar-benar tepat sasaran. Jadi masalah 3T ini jadi menjadi masalah juga karena dari satu sisi pembangunan desanya sudah bagus, tapi dari sisi fasilitas pendidikan di Aceh masih sangat rendah gitu ya. Yang saya dapatkan setiap saya kunjungan ke daerah, laporan-laporan yang saya dapatkan keluhan dari guru-guru di daerah 3T gitu ya. Belum lagi ketika kita turun ke lapangan masih banyak katakanlah lam tebal saja di daerah Aceh besar itu guru-guru masih menggunakan transportasi yang sangat tidak layak gitu. Satu transportasi itu bersama hewan gitu, bersama-sama gitu ya. Ada mobil tapi mobilnya sudah sangat rongsok dan rusak gitu. Jadi Aceh keluar dari kemiskinan, dari peta daerah tertinggal kecuali Singkil gitu ya. Tapi dari satu sisi dari pelayanan pendidikannya masih sangat-sangat minim gitu dari tapi anggaran yang saya sampaikan tadi cukup besar. Nah ini saya nggak tahu gapnya itu ada di mana gitu. Maka dalam percepatan akselerasi ini saya pikir institusi lembaga atau kata lain sebagai pelayanan pembiayaan pendidikan sebagai respon dari pembiayaan sektor pendidikan dalam dana otsus itu harus jelas gitu. Lembaga atau kata lain sebagai pusat karakter pendidikan dalam pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter khususnya yang sesuai dengan kondisi sosiologi masyarakat Aceh. Ya contoh misalnya dulu di Banda Aceh itu ada pendidikan dinia, kemudian ada diadopsi dengan Aceh besar dan mungkin beberapa daerah, tapi kemudian di roadmap pendidikan Aceh itu belum gitu. Ketika masuk ke SMA jenjang yang lebih tinggi, ya mereka hilang gitu pendidikan diniyah ini khususnya untuk anak-anak di Banda Aceh. Dan ini juga mendapat keluhan. Sementara kita daerah syariat
yang kita perlu perkuat adalah akhlak moral dari anak-anak kita berdasarkan Quran dan Sunnah gitu. Itu perlu diperkuat gitu, selain dengan secara intelijensinya gitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Prof tadi, Prof Samsul Rizal, sebetulnya memang ya beliau ada menyampaikan beberapa statement gitu ya tentang kondisi Aceh gitu, dan beliau tidak maksudnya mengatakan pendidikan di Aceh itu masih hasilnya masih sangat minim. Rektor bilang beliau itu lembaga tes masuk perguruan tinggi ternyata pada data-data salah satu ukurannya adalah performa SMA gitu, SMK sederajat dalam penerimaan peserta didik di berbagai perguruan tinggi tanah air itu, dan termasuk Aceh gitu, tingkat kelulusannya masih sangat rendah. Dan ya mungkin apa yang disampaikan Pak Rektor ini sebetulnya sebagai ruang diskursusnya bersama untuk memperbaiki pendidikan Aceh menjadi lebih baik gitu ya. Saya beberapa waktu yang lalu mengisi forum-forum workshop dengan para guru, malah ada yang mau demo Pak Rektor. Saya bilang jangan begitu gitu. Statementnya beliau harusnya membuat kita itu menjadi cemeti kita untuk lebih bangkit, untuk lebih baik gitu. Karena mungkin ada hal salah statement mungkin di media gitu ya. Tapi kemudian berapa banyak kebijakan yang telah diambil oleh beliau sehingga tingkat kelulusan anak-anak dengan kebijakan yang diambil oleh Pak Rektor itu menyebabkan akhirnya 40% anak Aceh itu bisa kuliah di Unsia, padahal waktu di awal saya terpilih itu sempat diskusi tentang hal itu. Jadi saya juga senang nih Pak Rektor mendapatkan berita gitu ya, sudah ada harmonisasi gitu ya antara kepemimpinan ini. Jadi sebetulnya hal-hal politis kadang-kadang yang berbau politis ini bisa merusak tatanan pendidikan juga di Aceh gitu. Ya karena kayak tema hari ini membangun sinergi mutu demi mutu pendidikan Aceh, membangun sinergi demi mutu pendidikan ini merupakan cita-cita mulia di mana sinergi aspek yang paling penting dipikirkan bahwa aspek-aspek moralitas kita harus berkaca pada moral ya, menjadi modal utama di dalam menilai kualifikasi sumber daya manusia yang sekarang dikemas secara modern yang kita kenal dengan human development. Kalau melihat angka-angka secara global dari negara yang diteliti di dunia, Indonesia, kita masih berada pada kelas medium development yang dikategorikan dalam development country, yang dibandingkan dengan negara tetangga China, Thailand, Filipina, itu kita masih jauh. Walaupun keadaan demikian itu nggak perlu membuat kita rendah diri, itu selalu kita menggali unsur-unsur yang positif yang kita miliki sebelum kita bersinergi dengan mengembangkan secara optimal untuk majukan negara bangsa dan masyarakat kita. Kata-kata sinergi itu adalah gampang diucapkan, tapi kenyataannya juga tidak mudah untuk diimplementasikan sesuai dengan kualitas dan sinergisitas dalam bernilai lebih besar daripada jumlah nilai kualitas yang dihasilkan dari masing-masing anggota yang bersinergi itu. Ini sangat tergantung kepada interpersonal harmonik di dalam sinergi, karena sinergi menjadi dasar terwujudnya suatu program yang produktif dan efektif gitu ya. Tentu saya pernah menginisiasi lahirnya Forum Komunikasi Kabupaten Kota di Aceh, di mana keanggotaannya itu wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, ketua, dan seluruh anggota DPR gitu ya, dalam hal membangun sinergisitas. Nah, harmoni ini kan penting ya. Jadi kalau kita masing-masing pihak bersinergi mau dan ikhlas mengimplementasikan potensi yang dimiliki, tentu masing-masing untuk mencapai tujuan sinergisitas itu penting. Mutu hebat pendidikan aja tidak bisa dicapai dengan kata-kata kosong melalui potensi yang kita miliki di daerah, sebagaimana telah digariskan dalam undang-undang. Mungkin tadi ya berapa persen anggaran Aceh yang diberikan, 2% gitu ya. Ini kan semua peluang, challenge untuk kita gitu. Tapi seberapa besar kita menggunakan itu. Dari program pendidikan, kan misalnya saya ada program, mungkin Mbak Reri tahu ya, kita ya ada bantuan beasiswa untuk anak-anak peserta didik ya, mencapai jumlahnya cukup besar, kemudian juga beasiswa untuk yang kuliah gitu ya, kemudian juga beberapa kegiatan lainnya, pelatihan dan sebagainya gitu ya. Ini kan
semua itu kita luncurkan gitu. Walaupun ada program kita nggak bisa implementasikan, ada beberapa syarat mungkin yang tidak terpenuhi dan punya kendala dan sebagainya. Nah, harapan kita memang kalau political will benar-benar ingin memajukan pendidikan Aceh dengan sinergisitas kerjasama antara pemerintah Aceh dengan universitas misalnya, katakanlah misalnya hari ini Unsiah gitu ya. Hari ini guru-guru di sekolah SD, SMP, SMA, Pak Rektor sangat membutuhkan pendampingan dari sisi kemampuan skill di bidang teknologi. Jadi kalau ada, kan sekarang dengan Merdeka Belajar, anak-anak itu kan bisa ditempatkan di setiap sekolah yang ada, terutama daerah-daerah terpencil, sehingga ada yang mengguidance mereka, ada yang tempat di mana guru-guru itu bertanya gitu ya. Nah, ini kan bisa ditempatkan anak-anak Unsiah yang kuliahnya di bidang IT ini, yang punya kemampuan IT, untuk mereka bisa berada di sana gitu. Nah, ini kan political will antara pemerintah Aceh, Dinas Pendidikan Aceh, Pak Kadis, dengan rektor dan juga dengan universitas lain gitu yang ada di Aceh, sehingga persoalan guru-guru ini yang saat ini dengan daring gitu ya, ini akan ada solusi gitu untuk adanya kerjasama itu, dan kemudian didukung lagi dengan kebijakan-kebijakan anggaran bersama anggota legislatif dan juga pemerintahan Aceh. Jadi sinergisitas kerjasama ini sangat penting. Saya sangat apresiasi terhadap Sekolah Sukma Bangsa, di mana kemerdekaan belajar yang ada di Sukma Bangsa ini sudah terlihat. Anak-anak yang lahir dari Sukma Bangsa itu sangat mandiri, sangat kreatif, sangat inovatif. Jadi beberapa yang saya ketemu gitu ya, saya kenal, mereka ada di mana-mana dan kecintaan terhadap Sukma Bangsa itu luar biasa gitu. Ini kan pembendikan karakter yang mungkin perlu diadop gitu dari pendidikan Sukma Bangsa ini diadopsi kepada sekolah-sekolah lain yang ada di Aceh. Mungkin ini juga penting gitu ya. Nanti mungkin Prof. Ahmad Baidowi yang paling paham tentang pendidikan di Sukma Bangsa ini, sehingga bisa melahirkan anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang punya self confidence-nya tinggi gitu ya. Ini juga bisa di-share di forum ini, sehingga mungkin keberadaan Sukma Bangsa adalah salah satu jawaban solusi yang kita bisa tawarkan kepada pemerintahan Aceh. Dan ya ini mungkin masukan saya, ya mungkin bisa menjadi diskusi kita pada hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kekurangan ini, saya tidak bisa menyampaikan secara lebih komprehensif. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Eliza atas presentasi dan pemaparannya yang sangat komprehensif dan holistik ya, menyentuh hampir semua lini. Walaupun permintaan saya tadi cuma satu ya, tadi tentang regulasi, tapi Bunda Eliza malah memberikan yang lebih banyak lagi. Jadi ada beberapa rekomendasi yang tadi kita catat, seperti mutu manusia ya, aksesibilitas, sarana prasarana pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidikan. Di samping itu juga ada beberapa hal yang menjadi menjadi tanda tanya ya. Aceh itu hanya satu daerah yang termasuk daerah tertinggal SM3T. Kemudian Aceh itu punya anggaran besar, kemudian tapi berbanding terbalik dengan kualitasnya yang minim tadi ya, menurut Bunda Eliza juga setuju. Apakah di sini ada unsur manusia Acehnya mungkin yang selama ini mungkin kita abai dalam mengeksplornya. Ada juga masalah di political will di sini. Bunda Eliza tadi memaparkan bahwa pernah berinisiasi membangun sinergi, dan hal ini mungkin perlu kita ikuti. Jadi jika ada kerjasama mungkin akan lebih baik bagi kita semua untuk memperbaiki manusia Aceh ke depan. Nah, juga tadi ada masalah ego sektoral, dan ini juga pesan untuk kita semua yang sudah berhadir di sini, jangan berhenti di ranah diskusi ini saja, harus kita sambung dengan aktivitas konkret. Hal ini mengingatkan saya pada penyaji kita yang terakhir. Ini kita punya seorang antropolog Aceh. Ini beliau sangat
beruntung lulus di salah satu kampus terbaik di dunia dari Harvard, S2 dan S3 beliau. Karena itu kita ingin melihat dan mengeksplor sisi yang selama ini mungkin saya pribadi merasa kok kurang kita diskusikan ya tentang manusia Acehnya sendiri. Mungkin masalahnya yang tadi sudah dipaparkan oleh penyaji kita, 3 orang penyaji pertama adalah di manusia Acehnya. Ini kami mohon pencerahannya dari Bapak Reza Idria PhD untuk menelusuri tentang tentang antropologi pendidikan manusia Aceh khususnya. Kepada Bang Reza kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Bang Farul Razi. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada panitia dan pengurus Yayasan Sekolah Sukma Bangsa, kemudian juga kepada para penyaji yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa dari tadi, juga penghormatan saya kepada para panelis dan semua hadirin yang hadir di webinar ini. Sebagai pembicara terakhir, memang biasanya nasib saya itu adalah mengulang-ulang lagi apa yang sudah disampaikan oleh para penyaji sebelumnya, dan saya harap tetap ada bahan yang bisa kita diskusikan bersama. Pertama, mungkin ketika saya memilih frasa pendidikan Aceh dari bawah, sepertinya saya menawarkan 2 kemungkinan. Yang pertama adalah apakah kita ingin melihat Aceh dari bawah berdasarkan perangkingan yang kita dapatkan dari nasional. Mungkin salah satunya sudah kita dengar dari Pak Rektor tadi, tetapi saya kira berangkat dari ranking ada banyak hal lain yang mungkin juga akan terbawa dan tidak akan cukup waktu, karena Aceh itu kalau kita lihat dalam klasemen nasional itu ada banyak hal yang harus dimulai dari bawah, dalam pertumbuhan ekonomi, dalam korupsi, narkoba, bahkan musabakah tilawatil Quran, hingga serapan bagaimana program vaksinasi ini bisa terrealisasi, itu kita selalu berada dari klasemen bawah. Tetapi karena hari ini kita berbicara tentang pendidikan, saya ingin lebih menekankan sebenarnya tentang satu segmen yang paling bawah mungkin dalam hierarki penyelenggaraan pendidikan, yang kalau kita lihat bahwa hierarkinya di atas itu adalah penyelenggara pendidikan, kemudian tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan kemudian ada peserta didik. Dan mungkin di situ nanti sedikit saya akan bisa melakukan menyajikan bahan diskusi yang sedikit lebih personal, karena berangkat dari training saya sebagai seorang antropolog. Jadi saya biasa ke hal-hal yang lebih mikro dan kualitatif. Ini premis dasar yang saya berangkat, walaupun kita berbicara tentang pendidikan yang bawah nanti, tapi saya berangkat dari apa yang saya alami sehari-hari sebagai dosen ya di UIN Araniri. Walaupun dalam proses penerimaan mahasiswa, kita tahu itu ada proses, ada tes, ada kemudian secara ofisial dinyatakan seseorang itu layak untuk menjadi mahasiswa. Problem-problemnya mungkin sudah kita dengar juga dari Pak Rektor tadi, tapi sebagai mentor ya, saya menganggap diri saya itu sebagai, selain sebagai dosen, tapi bagi saya tugas seorang dosen itu juga mentorship di situ. Jadi saya selalu mencoba memulai kelas dengan melakukan 2 kegiatan seperti ini, adalah bagaimana saya mengukur daya kritis mahasiswa itu dari kemampuan mereka menjawab pertanyaan dan kemampuan mereka membuat pertanyaan. Dan dari hasil yang selama ini saya lakukan, ternyata yang kedua ini lebih sulit, gitu ya. Membuat pertanyaan ternyata lebih sulit bagi peserta didik yang setidaknya mengikuti kelas dengan saya. Karena menjawab pertanyaan ini yang makanya kemudian saya juga sedikit kontradiktif mungkin ketika saya menyampaikan ini, bahwa saya tidak terlalu percaya dengan hasil tes, dengan kemudian grafik yang dibuat dari hasil tes tersebut, karena kebiasaan menjawab pertanyaan ini menjadi sesuatu yang teknikal dan mekanik ya. Jadi seperti misalnya itu kita terbiasa mengisi TTS itu biasa kita jawab cepat gitu. Jadi ketika polanya saya coba balik, misalnya pertama saya kasih soal 10
mereka menjawab pertanyaan, lalu saya buat mereka harus membuat 10 pertanyaan berdasarkan misalnya satu materi yang kita coba fokus, itu ternyata lebih sulit untuk membuat pertanyaan. Dan ini yang kemudian implikasinya saya lihat ke kenapa karya-karya akademik itu tidak bisa dipakai, tidak bisa dijadikan bahan sinergi ke dunia luar misalnya yang ingin memakainya, apakah itu dunia industri, pemerintahan, masyarakat, bisnis dan lain-lain, karena tidak dimulai dari cara bertanya yang tepat. Dan ini bagi saya juga memberikan satu langkah untuk lebih melihat sebenarnya kenapa, ada problem apa sehingga orang tidak bisa bertanya, ada problem apa sehingga orang tidak bisa punya nalar kritis. Ya dalam hal ini adalah peserta didik saya begitu. Dan bagi saya ketika semua orang tadi mengatakan bahwa misalnya kalau kita ukur dari survei yang dilakukan oleh Sekolah Sukma di awal kegiatan ini, hampir 50% lebih orang mengatakan bahwa pendidikan Aceh baik, ya ini sebenarnya juga cermin dari yang saya katakan tadi ini. Ada kesulitan kita di sana. Nah, di sini walaupun secara nasional misalnya kita punya definisi pendidikan, kemudian punya tujuan pendidikan nasional, tapi ini kira-kira definisi tujuan pendidikan yang coba saya rangkum dari berbagai macam termasuk pembelajaran yang saya alami sendiri, bahwa tujuan pendidikan itu adalah membekali peserta didik dengan skill dan kemampuan analitik untuk menjawab persoalan masa depannya. Jadi bagaimana kemudian peserta didik itu distimulasi untuk berpikir bahwa apa yang mereka hadapi ke depan itu adalah sesuatu yang mungkin tidak predictable sekarang. Karena mereka hidup di zaman yang berbeda dengan ketika transfer pengetahuan itu terjadi. Tetapi yang kita lihat dalam misalnya juga kehidupan sehari-hari yang ada di Aceh, dan bagi saya ini juga accessible karena kita bisa melakukan penelitian langsung di lapangan. Itu ada banyak walaupun orang secara retorika mengatakan bahwa dunia ini berubah secara sunatullah, bahwa perubahan itu memang alami, tapi sistem pendidikan itu tidak mau berubah. Itu di mana-mana kita lihat. Jadi ada upaya untuk istilahnya melakukan satu proyeksi bahwa pendidikan itu karena kita hebat dulunya bahwa ya harus seperti itu saja, jadi tidak bisa diubah, tidak bisa diganggu-gugat. Nah, ini kemudian juga ada turunan-turunan lain yang misalnya kita lihat, kalau tadi saya senang ada orang yang mengeluarkan terminologi lost learning. Jadi, ya, education is about learning. Jadi, pendidikan itu memang adalah proses pembelajaran. Jadi, tapi dalam praktik kita lihat dari sejak kemerdekaan Indonesia sampai sekarang, ketika kita mengadopsi pendidikan modern yang awam dan jamak terjadi di dalam sekolah-sekolah kita ini, apa yang disebut di dalam ilmu pendidikan itu sebagai industrial age education. Jadi institusi pendidikan, sekolah terutama itu dibayangkan sebagai satu institusi yang mempersiapkan orang untuk bekerja di pabrik. Ya. Karena itu dimulai dari bel, seragam, semuanya itu tingkah laku segala macam itu sesuatu yang sebenarnya memang pada era kebangkitan modern ya. Modern ini bukan 2021 ya. Era modern ini dimulai dari abad 18 dan ini adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk bekerja di industri. Nah, ini yang seperti ini masih terus diadopsi. Jadi ini yang kemudian mengekang dan membuat daya nalar kritis seseorang itu menjadi tidak free, tidak merdeka. Kemudian juga program standarisasi dan juga perankingan. Ya, meski ini sebenarnya bagus, apa yang disebut dengan standarisasi dan mungkin juga ranking apabila ini memang hanya dijadikan bahan evaluasi, itu akan bagus. Tetapi ketika institusi-institusi pendidikan lebih terobsesi untuk ke hal-hal ini, mereka sebenarnya sedang masuk ke dalam apa yang disebut dengan market economy education trap. Jadi itu adalah jebakan sebenarnya. Lebih bagaimana kemudian menggiring orang itu menjadikan pendidikan ini sebagai pasar ekonomi, dan belum lagi kita lihat inkompetensi dari berbagai sektor ya, baik dari sektor politik kemudian juga penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Ini ya yang mungkin sudah dilakukan, apa yang sudah mungkin kita punya. Kita sudah mendiskusikan ini dari tadi, kita dengar dari Pak Kabid, kemudian juga termasuk dari Bunda Eliza barusan, dari Pak Samsul, bahwa ini adalah apa yang sudah kita punya di atas kertas, di atas meja. Tapi soal efektivitasnya, soal bagaimana kemudian ini bisa
direalisasikan dalam bagaimana penyelenggaraan pendidikan ini bisa dilakukan, ini adalah sesuatu hal yang mungkin masih harus kita evaluasi lagi. Itu tidak ada masalah saya kira ketika ada kritik, ketika ada perangkingan yang kemudian meletakkan kita, ini kita anggap aja sebagai satu bahan kita berangkat lagi. Karena saya agak bermasalah sedikit dengan slogan-slogan yang belakangan banyak muncul di Aceh, bahwa Aceh ini hebat, pintar, kenyang, dan segala macamnya. Kalau kita bahasakan ke bahasa Indonesia, carong, tro, mengadap. Ini kalau dalam skema dekonstruksi ini sesuatu hal yang bermasalah. Nah, kalau kita berangkat, seharusnya kita berangkat dari yang lain. Kenapa kita tidak berangkat dari kita belum cukup pintar, belum cukup hebat, Jadi dari situ kita mau berangkat untuk menjadi hebat itu sendiri. Tapi kalau langsung slogannya kita sudah ini sudah itu, ini problem ya. Ini kita sadari bersama nanti bagaimana kalau kita nanti berbicara dari konsepsi manusia Acehnya. Nah, yang bagi saya yang sangat penting di sini, kalau saya walaupun misalnya saya lebih mengacu kepada pengalaman saya sekolah di Belanda dan kemudian di Amerika setelah saya mendapatkan pendidikan tinggi, ini bukan sama sekali berusaha saya mendiskreditkan bahwa saya bisa sampai ke sana kan karena saya belajar di Aceh. Memang pendidikan saya dari TK sampai S1 itu berada di Aceh. Dan ini adalah modal awal. Tapi saya kira tidak cukup apa yang hanya saya dapat di institusi pendidikan. Karena apa yang saya dapat di institusi pendidikan formal itu ada hal-hal yang mungkin tidak bisa menginspirasi. Nah, ini yang kemudian saya lengkapi dari kegiatan-kegiatan di mana saya juga terlibat dalam membangun sekolah-sekolah alternatif dan segala macam. Dan saya melihat kompatibelnya apa yang pernah saya pikir dan teman-teman saya pikir pada waktu itu tentang sekolah alternatif dengan apa yang kemudian saya alami langsung ketika berada dalam sistem pendidikan tinggi di luar negeri, baik di Belanda maupun di Amerika. Itu adalah penekanannya itu bukan lagi kepada infrastruktur, misalnya infrastruktur pendidikan, tenaga pendidik misalnya juga, tapi juga bagaimana kemudian yang perlu diperhatikan adalah lapis terbawah dalam hierarki pendidikan itu sendiri, yaitu peserta didiknya. Nah, apakah saya mungkin tidak ragu kalau saya dengar tadi bahwa sekolah Sukma ini sudah mengirimkan guru-gurunya itu sampai belajar ke Finland misalnya. Itu kalau dalam perangkingan edukasi dunia itu adalah negara yang paling jadi rujukan. Dan saya kira teman-teman di sekolah Sukma itu sudah tahu bahwa di sana itu bahkan tidak ada ujian. Ada ujian, tapi ujian itu bukan untuk diumumkan. Ujian itu adalah bahan evaluasi penyelenggara sekolah, bahan evaluasi guru, apa sebenarnya kemudian langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk membuat student ini atau peserta didik ini menjadi termotivasi. Dan ini menyeluruh ya. Jadi ada prinsip-prinsip, ada hal-hal yang harus kita lihat. Tadi saya sebenarnya senang juga bahwa pihak dari Dinas Pendidikan misalnya menyebut bahwa ada faktor-faktor X, faktor daerah, faktor ekonomi keluarga. Nah, tetapi hal seperti ini harus menjadi narasi harian. Jadi cara kemudian orang melihat peserta didik. Bagaimana sebenarnya latar belakang keluarga? Kenapa misalnya dia gagal dalam ujian? Jadi ini yang kemudian coba saya juga bangun dengan kawan-kawan saya sekarang di UIN itu. Misalnya ada peserta, ada mahasiswa kami yang tidak lulus atau misalnya tidak maju-maju dalam menulis, tidak bisa membaca, tidak bisa melihat. Ini kita akan melihat ada aspek-aspek yang kemudian kita coba kaji. Jadi tes ini ya sama misalnya seperti saya ke Prodia, saya mau lihat berapa ukuran kolesterol saya, berapa ukuran darah saya. Tetapi hasil tes bukan obat. Saya tetap perlu ke dokter, tetap perlu ada tindakan untuk menanggulangi apa masalah dari tes tersebut. Nah, inilah yang kita coba lihat. Kita harus lihat bahwa ya pada dasarnya manusia itu berbeda. Ya. Saya lahir dalam keluarga yang besar, 9 bersaudara. Tapi tidak ada satupun anak dari ibu dan ayah saya itu sama. Interestnya sama, ataupun itu kita berbeda-beda. Dan itu sunatullah. Apalagi kemudian dalam sebuah institusi pendidikan. Nah, ini para penyelenggara pendidikan ini betul-betul harus melihat diversity ini. Nah, kemudian juga interest ya, bagaimana siswa itu atau mahasiswa itu punya dilengkapi oleh bagaimana kecenderungan mereka belajar. Jadi ada orang itu yang visual, ada yang auditory, ada yang cuma bisa lebih senang mendengar, ada yang lebih gampang masuk pelajaran itu dengan mata
Kemudian ada juga yang harus menyentuh ya, yang kita sebut sebagai kinestetik ini, bahwa itu barang itu harus dipegang sehingga dia betul-betul tertarik. Lalu kita gunakan juga tes di sana, tapi tes bukan prioritas. Jadi dia bukan ukuran bahwa itu akan menjamin orang itu betul-betul pintar. Karena ini ada slide berikutnya yang saya tunjukkan bahwa tes itu tidak terlalu penting. Nah, ini adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja modern ya. Ini berdasarkan juga apa yang disepakati baik di Amerika, di Eropa, ini orang yang siap bekerja di dunia modern kalau dia memiliki daya kreatif, bisa menyampaikan apa yang dia pikirkan, ya komunikatif, dia bisa bekerja sama dengan orang lain, jadi bukan hanya sendiri saja, tidak bisa kerja sama dengan orang lain, dan juga kritis. Juga punya pikiran kritis. Bagaimana pikiran kritis di sini bukan mengkritik pemerintah, maksudnya, tapi ya bagaimana menyelesaikan problem. Ya. Nah ini misalnya, kalau high tech misalnya dijadikan salah satu ukuran sekarang, Google misalnya, sebuah perusahaan yang paling besar, yang kalau Anda ke Silicon Valley itu di California itu misalnya kita akan banyak orang yang memang ingin bekerja di Google atau bekerja di Microsoft atau di Facebook dan segala macamnya. Tapi pola perekrutan mereka saya lihat hampir sama. Tidak ada dalam tes mereka itu yang pertama itu mereka minta skor nilai computer science misalnya. Tidak. Itu lebih kepada diri. Bagaimana seorang yang job seeker ini bisa menjelaskan dirinya secara reflektif siapa dia. Dan dari pengalaman teman-teman saya juga yang mencoba melamar di Google itu juga. Jadi dalam wawancara pun yang dilakukan adalah bagaimana kemudian mereka itu bisa memikirkan satu persoalan lalu menjawab persoalan itu. Jadi bukan lulusan Harvard, bukan Stanford, bukan lulusan dari Al-Azhar atau apa-apa yang mereka minta, tapi bagaimana orang bisa menganalisis sebuah persoalan dan menjawabnya. Ini adalah kemudian apa yang kita sebut sebagai dunia kerja modern. Nah, ini self reflection. Ini di laman Google bisa dicek oleh semua orang nanti. Dan saya kira ini juga adalah hal-hal yang sering kita sebut bersama. Ini kalau orang belajar ilmu administrasi negara paling senang menggunakan pentahelix ini. Bagaimana sinergi antara dunia pendidikan, dunia bisnis, pemerintah, komunitas masyarakat dan media ini bisa betul-betul bisa bersinergi dan menghasilkan satu masyarakat yang pembangunan yang produktif. Tapi apabila peserta didik yang kita harap untuk bersinergi ini tidak memiliki kualifikasi yang di atas itu, yang saya sampaikan sebelumnya, ini akan sulit. Nah, bagaimana kemudian? Saya kira di sinilah peran pemerintah ini juga memfasilitasi ya, dan juga sekolah juga membuka diri. Ya, Sukma misalnya, Yayasan Sukma, Sekolah Sukma Bangsa ini sudah memiliki prototipe yang katakanlah unggul ya. Nah, tapi pendidikan unggul ini tidak boleh private. Kalau menurut saya, pendidikan ini kan dijamin oleh undang-undang. Pendidikan ini adalah hak semua anak, hak semua warga negara Indonesia. Jadi keinginan untuk membentuk sekolah privat dan kemudian berkompetisi yang kemudian hanya jatuh kepada market ekonomi, bagi saya itu juga tidak menjadi sebuah penjelasan. Tapi di sekolah Yayasan Sukma ini mungkin dunia bisnisnya sudah kelihatan, bekerja sama dengan pemerintah, medianya apalagi misalnya ya. Nah, ini bagaimana ini pemerintah Aceh ini harus membuka diri, bisa belajar dari model-model seperti ini. Jangan hanya menganggap bahwa ini karena mereka resource-nya sudah berbeda dengan kita. Kita di Aceh apa kurang resource maksudnya? Kalau bicara dana, maka tadi salah satu jawaban yang paling saya setuju dengan teman-teman di sana adalah postur anggaran. Ya, kita nggak perlu lagi bicara tentang anggaran. 20% loh dari APBA kita itu diwajib digunakan untuk dana pendidikan. Dan uang APBA kita itu besar sekali. Saya membaca kemudian laporan evaluasi kemarin saja, satu dasawarsa APBA Aceh itu dari 2008 sampai 2018 itu 64,9 triliun. Belum lagi kita tambah 2019, 2020 dan 2021, itu besar sekali uang yang bisa digunakan untuk potensi pendidikan di Aceh. Dan kunci untuk semua ini saya kira riset base ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Samsul tadi, Prof. Samsul, Rektor Unsiah, itu berdasar data dan data ini harus diakui gitu. Kalau misalnya pemerintah tidak mau mengakui data itu bagaimana kemudian kita berbicara tentang sinergi. Tapi data juga tidak cukup ya. Data riset base itu juga perlulah namanya yang disebut dengan relationship itu. Bagaimana membangun hubungan yang baik begitu sebenarnya. Jadi bukan saling menuding, bukan juga kemudian
yang lebih muncul adalah alter egonya antara institusi yang satu dengan institusi yang lain, tapi bagaimana kemudian membangun sinergi ini menjadi hal yang produktif. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bang Reza atas pandangannya. Ini membuka mata kita semua juga tentang lini kehidupan masyarakat Aceh yang selama ini jarang kita eksplor, bahwa sebenarnya kita punya potensi besar untuk bisa saling bersinergi. Cuman tadi itu kuncinya ya ada hal-hal yang perlu para siswa ini penuhi untuk peningkatan kualitas pendidikan, dan juga tadi Bang Reza menggarisbawahi bahwa tes ini juga bukan segalanya, bahwa juga dicontohkan bahwa di Finland itu tes itu hanya sebagai asesmen ya, bukan untuk dijadikan hasil akhir. Kemudian juga ada hal-hal yang menjadi kunci sinergi seperti dunia pendidikan, bisnis, pemerintah, komunitas, dan media, yang semua ini juga harus kita padukan, jangan masing-masing berjalan sendiri, sehingga ibarat sapu ya, kalau saya boleh ilustrasikan, kalau sapu lidi itu cuma satu untuk menyapu halaman ya boleh, bisa. Nah, cuma butuh 10 tahun mungkin ya untuk menyapu halaman yang 2 hektar itu. Tapi kalau kita bersama-sama, ada 100 lidi yang kita satukan kemudian untuk menyapu yang 1 hektar itu insya Allah tidak akan begitu sulit. Kemudian juga ada kualifikasi yang penting untuk dipikirkan, bahwa sekarang ini nilai tes itu sudah tidak relevan lagi. Yang lebih penting malah adalah skill kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan kritis. Artinya hal-hal inilah yang perlu kita terus dorong anak-anak kita untuk kuasai di sekolah. Demikian setelah selesai semua penyaji menyampaikan sajiannya, Bapak Ibu, sekarang sudah jam 12.18, dari undangan kami itu hanya sampai jam 12, tapi mohon izinnya kita masih ada penanggap dan belum selesai sesi tanya jawab. Jadi jika Bapak Ibu dan teman-teman tidak keberatan, kita masih ingin melanjutkan pada sesi penanggap karena telah hadir di hadapan kita ada 2 penanggap. Yang pertama adalah Bapak Yarmen Dinamika. Kami minta kesediaannya untuk menanggapi hal-hal yang sudah disampaikan dan disajikan oleh 4 penyaji kita hari ini. Jadi kepada Bapak Yarmen kami persilahkan dengan segala hormat. Bapak Yarmen masih mute sepertinya. Ini. Ya, baik, sudah terdengar Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, saya mengucapkan terima kasih atas undangan Sukma Bangsa, Yayasan Sukma Bangsa, dan selamat kepada para narasumber yang tadinya kita sudah dengarkan, mulai dari Ibu Lestari, Pak mewakili Dinas Pendidikan dan Pendidikan Aceh, terus kemudian Pak Rektor, Ibu Ilija, dan terakhir adalah Adinda Reja Indria. Dari apa yang disampaikan oleh Bu Lestari, saya mau komentari sedikit atau beri tanggapan tentang betul bahwa Sukma Bangsa diawali dari Aceh dan itu merupakan respon positif dari Pak Surya Paloh yang kebetulan memang orang Aceh untuk berkontribusi ya, atau menyalurkan kontribusi dari para penyumbang ketika Aceh dilanda bencana gempa dan tsunami. Akhirnya salah satu pilihan yang sangat strategis adalah membangun sekolah, karena sekolah
merupakan investasi jangka panjang. Pada saat itu banyak sekali, ada 53 negara-negara dan ada sekitar 17.000 ekspatriat masuk Aceh. Pilihannya beda-beda, ada yang membangun fisik, ada yang membangun, ya seperti kami dari Kompas Gramedia ketika itu membangun asrama di Unsia, ya, atau di Darussalam, dan banyak lagi. Tapi pilihan yang sangat strategis itu adalah membangun sekolah, dan itu yang dilakukan oleh teman-teman dari Media Indonesia atau Media Group, dan akhirnya berdirilah secara berurutan kampus Sukma. Ada di Sigli, ada di Biren, dan kemudian ada di Loksmawe. Nah, tapi bagi saya ada sedikit keanehan ini. Keanehannya begini, Aceh itu betul terdampak parah dunia pendidikannya akibat konflik yang pertama kali ditambah dengan akibat bencana tsunami. Tetapi tempat-tempat atau sentra dibangunnya sekolah, yakni di Sukma Bangsa Sigli, Sukma Bangsa Biren, dan Sukma Bangsa Loksmawe, itu semuanya justru bekas daerah konflik, bukan daerah bencana tsunami. Kalau memang responnya adalah untuk merespon bencana tsunami, itu sedianya di wilayah barat selatan ada satu, karena titik terparah dari bencana itu adanya di Aceh Jaya, Kota Melabo, dan Aceh Besar setelah Banda Aceh. Tapi justru di mulai Aceh Jaya dan Aceh Barat itu tidak ada sama sekali. Memang Aceh yang nama yang kita sebut tadi tiga-tiganya Aceh, Sigli Aceh, Biren Aceh, Loksmawe Aceh, tetapi jaraknya lumayan jauh, ya. Jarang sekali ada anak-anak dari wilayah barat selatan yang melewati Kota Banda Aceh dan memilih studi di wilayah misalnya Biren, apalagi ke Loksmawe. Jadi kalau suatu saat barangkali dana masih ada, keinginan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Aceh masih ada, tak salahnya juga, ya, Pak Ahmad Baudawi dan Ibu Lestari berpikir juga untuk mendirikan salah satu SMA unggul yang bagian dari jaringan Sukma Bangsa itu di wilayah barat selatan, ya. Karena pilihan-pilihan yang tiga saya sebut tadi itu bukan daerah terpaan bencana yang terparah, tetapi justru daerah dampak konflik yang paling parah, gitu. Itu satu. Kemudian membangun pendidikan di Aceh pasca bencana tsunami itu mirip dengan membangun dunia pendidikan atau memulihkan kondisi pendidikan Aceh pasca pemberontakan DITII. Para petinggi Aceh ketika itu bersepakat, ya, dan itu disetujui oleh pemerintah pusat melalui penyelesaian misi Hardi. Aceh itu diberi predikat 3 keistimewaan. Satu istimewa di bidang pendidikan, yang kedua istimewa di bidang agama, dan ketiga adalah budaya atau adat istiadat. Nah, segera setelah pelabelan Aceh sebagai daerah istimewa di bidang pendidikan, dibangunlah kemudian Kopelma. Kopelma terbesar adanya di Darussalam, kota pelajar mahasiswa Darussalam, tempat berdirinya Universitas Syah Kuala, tempat berdirinya UIN Araniri, dulu namanya IAIN, dan salah satu adalah perguruan tinggi Tengku Uci Pantai Kulu. Dan konsep Kopelma ini diikuti oleh setiap kabupaten kota di seluruh Aceh, meskipun kemudian tidak terdengar lagi. Tapi paling tidak kita masih punya bekas satu Kopelma, karena memang Aceh kemudian memiliki kesadaran bahwa dunia pendidikan Aceh tertinggal jauh gara-gara pemberontakan, ya, dan sehingga bahkan juga tertinggal jauh ketika Belanda mau datang lagi menjajah ketika itu, ya, pada masa-masa agresi 1 dan 2, sampai-sampai anak-anak Aceh yang sedang belajar di sekolah meninggalkan bangku sekolahnya membentuk TPA, Tentara Pelajar Aceh, ya. Salah satu penggeraknya adalah Pak Amdan Zamjami dan orang-orang sebaya-baya dia pada masa itu. Jadi memang ada 2 tragedi besar di Aceh. Pertama adalah konflik, ya, yang kemudian menumbuhkan kesadaran kita untuk membangun dunia pendidikan, dan kemudian bencana tadi itu. Jadi starting pointnya hampir mirip, hanya nama bencananya saja yang beda. Satu bencana alam, namanya gempa dan tsunami. Satu lagi adalah bencana sosial, dalam hal ini konflik politik pada masa DITII, dan kemudian terjadi lagi sambungannya pada masa Gerakan Aceh Merdeka. Nah, di luar itu yang ingin saya komentari dari presentasi Bu Lestari, bahwa
Aceh ini, Bu, pernah merasa dirinya jaya di bidang pendidikan. Kapan? Pada tahun 70-an sampai 80-an. Apa indikatornya? Indikatornya tentu tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Samsul tadi. Kita belum ada Sipenmaru aja ketika itu belum ada. Masih ada Skalu, orang-orang diundang ya. Saya generasi Sipenmaru. Setelah itu ada UMPTN dan sekarang ada SMBPTN dan seterusnya. Nah, masa-masa seperti itu, parameter kita adalah seberapa banyak sumber daya pendidikan di Aceh itu dimanfaatkan atau bermanfaat bagi orang lain. Kita tahu pada era 70-an sampai 80-an, itu banyak pendidik-pendidik dari Aceh. Ya, saya lupa namanya, diantaranya Pak Muhammad Isa dan lain-lain itu direkrut oleh Malaysia untuk diangkat jadi guru di sana. Jadi guru Malaysia itu adalah berasal dari Aceh. Ya, kalau kemudian pendidikan Malaysia itu unggul dan terkenal, salah satunya adalah karena kontribusi guru-guru hebat dari Aceh pada saat itu. Jadi ini yang kemudian menjadi bayang-bayang, yang membayangi keberhasilan pendidikan kita. Berhasil sekarang apa tidak? Karena tahun 70 sampai 80, ya, para pendidik Aceh itu diimpor ke Malaysia untuk kemudian memberi pencerahan dalam dunia pendidikan di sana. Belakangan yang terjadi kebalikannya, Malaysia lebih unggul pendidikannya, anak-anak Aceh yang kemudian berkiblat untuk belajar di sana, yang terdekat, ya, meskipun banyak yang sekolah jauh seperti Adinda Reja dan lain-lain. Terus kemudian sejauh yang saya amati, para siswa kita dan guru kita di Sukma Bangsa itu orang-orang yang sangat kreatif dan produktif. Kenapa saya tahu mereka produktif? Hampir setiap tahun pada saat hari ulang tahun Sukma itu saya diundang. Yang diundang itu untuk apa? Pertama bedah buku, yang kedua launching buku atau luncurkan buku, dan kemudian bedah. Jujur saya tidak sanggup membedah buku mereka karena sekali satu tahun itu terbitnya sampai 6, 7, 8. Biasanya kita bedah buku 1 atau 2, tapi kemudian di Sukma itu produktif sekali menghasilkan buku. Saya pernah launching buku di Sukma Sigli dan kemudian di Loksmawe. Di Birun belum pernah, tetapi itu menandakan bahwa anak-anaknya adalah anak-anak kreatif, dan sehingga Forum Aceh Menulis di mana saya pembinanya memilih Sukma Bangsa itu sebagai pusat literasi untuk bersama-sama FAME mengembangkan kemampuan baca, tulis, dan hitung anak-anak kita di Aceh, terutama di wilayah Pidi dan kemudian Loksmawe. Ya, kalau orang tanya di mana FAME berkiprah di Loksmawe dan di Sigli, jawabannya adalah di kampus besar Sukma Bangsa. Jadi kampus besar Sukma Bangsa itu adalah rumah bersama bagi gerakan literasi di Aceh, dan saya senang sekali teman-teman di dua tempat ini sangat welcome dengan gerakan literasi. Kemudian apa yang disampaikan oleh pemateri kedua, Bapak yang menggantikan Pak Al-Hudri dari Dinas Pendidikan, saya senang ketika Bapak sampaikan bahwa ada beberapa kerjasama yang sudah dijalin oleh Dinas Pendidikan Aceh dan akan dijalin lagi, terutama yang berkaitan dengan usaha-usaha meningkatkan kemampuan baca tulis dan nalar dari anak-anak kita. Itu bagi saya penting sekali, apalagi kerjasamanya ada yang berorientasi ke dunia kerja, kalau itu SMK, sehingga anak-anak kita itu seperti yang dikatakan tadi, tujuan utama mereka adalah penalaran umumnya bagus, pemahaman baca tulisnya bagus, dan sebetulnya itu adalah semua lingkup dari literasi. Lembaga yang saya pimpin atau yang saya bina itu bergerak di bidang ini. Bagaimana Aceh itu meningkat pemahaman menulisnya, meningkat daya bacanya, minat dan daya bacanya, dan kemudian meningkat juga analisisnya gitu. Yang ketiga, dari apa yang disampaikan oleh Pak Samsul, ya, kita harus pertama sekali berterima kasih karena data-data sedetil ini belum pernah diekspos. Kalaupun diekspos kemarin itu lebih sepotong data atau sebagiannya tentang nilai saintek kita dan nilai soshum ya, sosiologi dan humaniora di level 24 dan di level 26, dan itu saja sudah menimbulkan suasana riuh redah di Aceh. Ada yang menganggap bahwa ini berlebihan, ada yang menganggap itu cari-cari kesalahan. Padahal sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, seperti juga dikomentari oleh
Reza, bahwa semuanya itu harus berbasis data. Ya, kalau kita mau berdebat, kalau kita mau berpolemik, data itu harus menjadi referensi utama kita, meskipun itu bukan satu-satunya referensi utama. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Samsul tadi, mari kita berlapang dada, melakukan muhasabah, dan kemudian itu kita jadikan starting point bagi kita bersama untuk kemudian mengoreksi apa yang salah dari pendidikan kita. Kalau tadi dinyatakan ada 6.888 anak Aceh yang lulus, tapi ternyata hanya 250 orang atau 3,63% ya yang lulus di perguruan tinggi terkemuka seperti UI, ITB, UGM dan lain-lain, ya itu sebetulnya belum begitu membanggakan. 250 itu bagi saya dengan orang Aceh yang 5,9 juta, peserta didiknya mungkin 2 juta, 1 juta lebih, itu angkanya nggak terlalu menggembirakan. Jadi pantas kalau kemudian data-data tadi itu kita ambil sebagai bahan untuk mudrah ya, bahasa Aceh mudrah, berdiskusi ulang untuk mencari tahu di mana sebetulnya akar persoalan kenapa kita lemah di bidang ini dan di bidang yang lain gitu. Saya punya contoh. Ketika Bang Irwandi jadi gubernur, saya diangkat sebagai kepala humas dari KBA, Komisi Beasiswa Aceh. Bos kami ketika itu namanya Dr. Kismullah Yusuf. Ya, 2 tahun pertama kami lakukan evaluasi. Ternyata itu sedikit sekali, kurang dari 10 orang anak Barat Selatan yang lulus untuk mendapatkan beasiswa. Sementara yang terbanyak itu adalah Banda Aceh, Lok Semawe dan sedikit Langsa. Ya, kalaupun ada dari Barat Selatan, paling-paling nanti anak Melabuh gitu. Setelah kita cek, ternyata persoalannya ada pada kemampuan yang tidak merata di antara siswa-siswa kita atau yang tamat SMA, tamat SMK. Terutama apa? Di bidang matematika dasar dan di bidang kemampuan bahasa Inggris. Ya, itu yang membuat mereka kalah ya. Dan tidak mungkin juga anak Singkil menang bertarung bersaing dengan anak PT Arun misalnya ya, yang memang semuanya lengkap, sudah gurunya hebat, sekolahnya berkualitas, disediakan lagi les gratis buat mereka. Anak Sublu Salam nggak akan menang dengan anak Banda Aceh. Atas dasar itu kemudian kita lapor kepada Pak Gubernur agar diberikan kesempatan kepada Komisi Beasiswa Aceh untuk membuka kursus pendidikan 2 mata kuliah saja. Pertama matematika dasar, yang kedua bahasa Inggris, untuk diselenggarakan di Sublu Salam, mewakili wilayah Singkil, Sublu Salam dan Aceh Selatan. Mereka belajar di sana. Dibuka yang kedua di Melabuh ya, supaya anak Aceh Jaya ke sana, anak Melabuh juga tetap di sana, Barat Aceh Barat Daya plus Nagan Raya bisa belajar di sana. Dibuatlah kursus itu selama 6 bulan ya, ditambah kemudian 6 bulan lagi, hasilnya cukup signifikan. Langsung terasa bahwa mulai banyak anak-anak Aceh Barat Selatan yang bisa lulus untuk mendapatkan beasiswa. Itu tingkat mendapatkan beasiswa saja gitu. Jadi artinya apa? Ke depan kalau kita punya banyak dana dan diakui sangat banyak, treatment pemerataan ini penting ya. Jangan hanya membangun Aceh dari Banda Aceh, membangun Aceh dari Aceh Utara atau dari Gayo, kebetulan gubernur kita sekarang orang sana, dan nggak boleh seperti itu. Kita harus berpikir juga wilayah Barat Selatan itu adalah bagian terbesar juga dari Aceh, ada 8 kabupaten kota di sana, dan saya termasuk orang yang mewakili wilayah sana itu, jangan sampai ketelatan, kata Pak Ibrahim Hasan. Aceh Selatan itu jangan sampai menjadi Aceh ketelatan, Aceh Tenggara jangan menjadi Aceh sengsara, Aceh Singkil jangan menjadi Aceh tersingkir ya, hanya gara-gara kurang perhatian dari pengambil keputusan di tingkat provinsi gitu. Terus kemudian dari yang disampaikan oleh Ibu Iliza ya, saya mau menambahkan sedikit bahwa betul sekali kita sudah punya banyak sumber dana untuk pendidikan ya. Ketika Ibu mengungkapkan tadi dana abadi pendidikan, itu bagian yang paling misteri di Aceh, yang paling tebal yang paling tebal ketidaktransparansiannya, yang tidak ketransparansian. Di awal-awal kalau dirujuk, ini siapa yang memulai? Apakah di masa Pak Ibrahim Hasan dan Abadi atau di masa Pak Abdullah Putih? Dan kemudian uang itu disimpan mana, dimanfaatkan untuk apa? Kenapa saya katakan ini tidak transparan ya? Bagian seperti ini jarang kali bisa diberitakan oleh media. Nggak tahu siapa yang kita hubungi ya. Saya wartawan lama sudah 30 tahun, tapi dana ini satu-satu dana yang sangat misteri gitu ya. Hari ini kita bersyukur dananya udah hampir 0,5 triliun, 400-an juta lebih ya, 400 miliar lebih, dan itu
kita perlu tahu juga Ibu Ilija dapat data apakah mudah atau bagaimana gitu. Yang ingin saya tambahkan dari data tentang dana abadi ini adalah saya ingin membanding dengan dana LPDP. LPDP itu dananya sangat terbuka. Kebetulan sekali ketika LPDP mau memulai pengucuran dana, mereka belajar ke Aceh selama 6 hari. Ya, kebetulan tadi kan saya sebut saya pernah jadi humas KBA, Pak Kismullah suruh saya menjemput, namanya Pak Eko atau Pak Agus ya, datang ke Aceh, pergi belajar, diutus oleh Bu Sri Mulyani. Kata Bu Sri Mulyani, ini dana pendidikan yang kemudian nanti disimpan di deposito, bunganya pada tahun keempat itu yang digunakan untuk membiayai anak-anak Indonesia belajar ke luar negeri. Tetapi Indonesia tidak punya pengalaman sebetulnya bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi yang nanti kita berikan beasiswa kepada mahasiswa kita di sana. Satu problema yang mendasar adalah ketok palu anggaran kita yang biasanya dilaksanakan Januari, Februari, kadang-kadang molor karena faktor politik sampai bulan Juli, itu nggak sama dengan jadwal pembayaran SPP di luar negeri. Ya, oleh karenanya nggak sembarang bisa bekerja sama dengan perguruan luar negeri, kecuali orang-orang yang sudah punya networking luas di luar negeri seperti Pak Kismullah. Pak Kismullah itu saya tahu betul, mulai dari Malaysia sampai ke Amerika, di wilayah Eropa, dia punya banyak sekali koneksi. Dia berani menyatakan kepada rektor tertentu, Pak Rektor, ini kami titip mahasiswa kami, kalau SPP-nya terlambat, Bapak dahulukan uang Bapak. Nah, karena di negeri kami belum tentu bisa ketok palu itu setiap bulan Januari atau Desember tahun sebelumnya. Dan sampai seperti itu rupanya. Dan semua rektor itu setuju karena yang maju ke depan sebagai pionirnya atau negosiatornya adalah Pak Kismullah. Dia dipercaya di luar negeri. Ya, sosok-sosok seperti ini dibutuhkan untuk Aceh. Yang ingin saya rekomendasikan dari apa yang kita alami di KBA dan LPDP, ya, LPDP itu kemudian saya tahu betul bahwa ada 4 tahun berturut-turut negara mengalokasikan 10 triliun, 10 triliun, 20 triliun, 30 triliun, 40 triliun. Setelah uangnya 40 triliun disimpan di deposito, pada tahun kelima lah kemudian uang itu baru dimanfaatkan bunganya untuk membiayai anak-anak Indonesia sekolah. Yang paling beruntung sebetulnya anak Aceh. Kenapa? LPDP belajar cara bermitra dengan sekolah-sekolah luar negeri itu di Aceh. Ya, kalau Bapak Ibu jeli, cobalah lihat logo dari LPDP itu, logonya bungong mulu. Bungong mulu itu bunga, salah satu bunga khas Aceh gitu. Itu menandakan bahwa Pak Eko atau Pak Agus yang datang kemari bersama timnya belajar di Aceh selama 6 hari, itu mereka selalu menghargai bahwa Aceh itu memberi pengalaman penting dalam penyelenggaraan beasiswa di tingkat nasional melalui LPDP yang uangnya adalah di Kementerian Keuangan gitu. Nah, kenapa saya katakan beruntung? Ketika Aceh tidak sanggup lagi membiayai, misalnya alokasinya untuk 100 orang atau 200 orang anak Aceh, tapi yang lulus ada 250, yang 50 itu langsung kita bisa rekomendasikan ke LPDP, ini anak-anak udah lulus seleksi, tapi dana pemerintah Aceh terbatas, tolong diprioritaskan. LPDP itu berjanji sejak dulu, daripada memilih anak provinsi lain, anak Aceh lebih diutamakan. Nah, artinya apa? Saya yang nggak sampai ke Jakarta, sampai ke dinas, ke kementerian, tahu bagaimana kemudian transparannya LPDP mengelola dana itu. Ya. Tapi dana abadi tadi itu betul-betul sangat misteri. Ya. Untuk apa dan bagaimana, itu betul-betul agak membingungkan dana abadi kita. Nah, di luar itu saya ingin tambahkan kepada Ibu Ilija, ada satu sumber dana abadi namanya dana Pangkai Muruno Anak Nelayan. Pangkai Muruno Anak Nelayan ini adalah dana yang diinisiatifi oleh Pak Abdullah Putih ketika dia jadi gubernur, hasil penangkapan dari 4 atau lebih kapal-kapal Thailand yang memasuki wilayah Aceh, daripada dibakar, ya, daripada dibom atau ditenggelamkan seperti pada masa Ibu Susi, maka Pak Abdullah Putih berpikir barang seperti ini ngapain dibakar, ngapain dirusak, lebih bagus dilelang. Dilelang, hasil lelangnya itu ada uang sekitar 40 miliar ketika itu, dan uang itu disimpan di di rekening satu lembaga namanya YPMAN. YPMAN itu singkatan dari Yayasan Pangkai Muruno Anak Nelayan. Ini adalah inisiatif dari teman-teman di Panglima Laut. Ya. Sampai saat ini dana itu ada,
banyak sekali anak nelayan, tapi khusus anak nelayan yang disekolahkan. Lebih dari 2.000 orang sudah yang disekolahkan. Salah satu yang paling tinggi sekolahnya itu adalah Pak ada di Unsia, di FKIP Bahasa Indonesia, namanya Pak Harun Ar-Rasyid. Dr. Harun Ar-Rasyid, dan kemudian 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu menjadi profesor, itu adalah anak pawang Rasyid dari Lawung, dan kemudian dia bersekolah atau menyelesaikan S2 dan S3-nya, salah satunya karena ditopang oleh dana YP Man tadi itu. Jadi ini enggak belum di bawah dia ada banyak sekali juga S1 dan S2 dan anak SMA sampai anak SD, dan syaratnya harus anak nelayan. Yang ingin saya tambahkan ini adalah sekedar mengingatkan kepada Ibu Lija bahwa ada inisiatif-inisiatif swasta di Aceh atau juga awalnya diprakarsai oleh pemerintah dalam hal ini Pak Abdullah Putih, ditambah dananya oleh Pak Mustafa Abu Bakar, sehingga uang itu sangat banyak ya, lebih dari saya kira sekarang sudah mendekati 100 miliar. Lagi-lagi uang itu yang dimanfaatkan adalah bunganya. Nah, sekarang ketika kita bicara bunga di Aceh, baik di LPDP tadi menggunakan bunga untuk biaya pendidikan, di Aceh ada YPMAN bunga juga untuk pendidikan, ada dana abadi bunga juga untuk pendidikan. Bagaimana sebetulnya status bunga bank yang saat ini masih digunakan di dunia pendidikan kita, sementara dunia perbankan kita itu semuanya sudah syariah, ya sudah syariah. Nggak ada lagi dana yang sebut dana bunga, nggak sebut lagi margin segala macam atau profit yang pada dasarnya itu dilihat dari kacamata Islam adalah riba. Ini bagaimana sekarang anak-anak Aceh di 3 LPDP, terus kemudian dana dana abadi pendidikan, dana YPMAN, semuanya masih menggunakan bunga untuk membiayai dunia pendidikan kita. Saya pikir ini bagian yang harus direformasi juga, konsekuensi dari berlakunya kanun LKS di Aceh, lembaga keuangan syariah. Maka lembaga-lembaga yang membiayai pendidikan anak Aceh yang tadinya berasal dari bunga, sekarang pun sudah harus disyariahkan. Itu dia. Terus kemudian ya, dari Reja saya sangat senang ketika Reja menyatakan bahwa daya kritis mahasiswa itu harus diasah antara lain kalau tadinya mengajukan pertanyaan, sekarang dibalik bagaimana dia membuat pertanyaan. Nah, itu dia. Betul yang di Reja alami, barangkali saya juga alami, kadang-kadang betul yang membuat pertanyaan itu, merumuskan pertanyaan itu jauh lebih berat bagi orang yang tidak terbiasa. Tapi kalau kita latar belakangnya guru, ya apalagi wartawan setiap hari membuat pertanyaan, itu hal yang mudah sebetulnya gitu. Tetapi mengasah kemampuan untuk membuat pertanyaan itu adalah satu inisiatif yang bagus yang telah diprakarsai oleh Adinda Reja. Yang kedua, saya melihat-lihat biodata orang-orang hebat di Aceh, ya, yang kemudian bisa sekolah di universitas terhebat, ya, Harvard University. Anak Aceh yang kuliah di Harvard itu, mungkin saya salah, nanti koreksi. Yang setahu saya itu pertama Pak Anan Ganto, ya, yang dari Aceh Pulau Belang Ara. Yang kedua ke Asna Husin, kemudian Reja Indria, ya, dari Harvard University. Reja ini alumni MAN, Madrasah Aliyah Negeri Banda Aceh, top dia, ya. Jadi dia SMA-nya di Aceh, kuliah S1-nya juga di Aceh, S2-nya di Belanda, dan ketiga S3-nya di Harvard University. Kak Asna saya nggak tahu apakah dia dari MAN juga, tapi saya lihat beberapa anak MAN itu jadi hebat. Salah satunya Dr. Kamarujaman Bustaman Ahmad, daya pikirnya kritis betul, menghasilkan buku banyak. Ada diskursus tentang Acehnologi yang sedang dia rintis, sudah berjilid-jilid bukunya, dan itu anaknya lahir dari MAN juga. Artinya jauh sebelum kita kenal sekolah-sekolah unggul, sekolah negeri kita sebetulnya udah unggul, ya, bisa menghasilkan orang-orang sehebat Reja, sehebat Kak Asna Husin, dan kemudian sehebat Kamarujaman Bustaman, dan hebat-hebat orang-orang hebat ini sayangnya berada di UIN semua nih, ya, yang lulus di Harvard itu semuanya orang UIN juga. Berarti ada keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh MAN, pendidikan agama, dan kemudian disambung ke UIN. Itu barangkali perlu ditelusuri. Keinginan saya adalah orang-orang hebat ini seperti Reja, terus kemudian Kamarujaman Bustaman Ahmad, Asna Husin, ya,
penting kita telusuri biodata mereka, semangat belajar mereka, bagaimana mereka memanfaatkan waktu sehingga menjadi orang-orang hebat di dunia akademik, ya. Kemudian mereka ini sekali-sekali didatangkan ke sekolah-sekolah asalnya, namanya Indonesia Mengajar programnya seperti itu. Kalau di Aceh namanya SAU Sekolah. SAU Sekolah itu penting sekali untuk memotivasi. Kenapa Bang Reja yang lahirnya Aceh Besar ya kalau nggak salah, Aceh Besar dan sekolahnya ternyata di Jambu Tape bisa menjadi orang bisa tembus sekolah di Harvard University misalnya. Ke Asna juga seperti itu dan orang-orang lain yang barangkali juga seperti di Unsia juga banyak sekali yang hebat-hebat ya lulus di perguruan tinggi terkemuka dan itu kehebatannya. Karena saya belajar banyak dari Fatih Bilingual School. Anak tua saya itu sekolah di Fatih Bilingual School. Ya, ketika baru Fatih Putra di Lamlagang baru 1 tahun. Dia anak tahun kedua. Ternyata pada tamat dari Fatih, dia bisa lulus di 3 universitas sekaligus. Ya, pada bulan yang sama lulus di Turki, lulus di Taiwan, dan juga lulus di satu lagi di Sydney. Akhirnya dari semua itu dia pilih sekolah di Sydney. Nah, sekarang dia udah jadi dosen di Fakultas Teknik Informatika di USU, dan baru-baru ini dinyatakan lulus untuk S3 juga gitu. Nah, kemudian saya punya anak bungsu, kebetulan di samping saya, semasa pandemi kemarin, namanya Yovan Serpanda, sekolahnya di Fatih Bilingual di Lamnyong, dia bisa meraih atau menang di Olimpiade Internasional 4 kali berturut-turut. Ya, untuk pelajaran matematika, seluruh pelajaran itu diajukan dari Australia, diajukan dari Cina, diajukan dari Thailand, ya, Siamo, dalam bahasa Inggris. Anak kelas 2 lahir di Banda Aceh, sekolah di Lamnyong, tapi mampu bersaing dengan 80.000 orang atau 16.000 sampai 17.000 orang, anak-anak sedunia gitu. Dan alhamdulillah anak saya itu meraih medali emas 1, medali silver 2 dan perunggu 2 ya. Itu menandakan apa? Di masa pandemi saja orang yang belajarnya model daring tetapi mengikuti pola dan kurikulum unggul seperti itu. Sudah deh, cepat dicas. Aduh. Artinya apa? Anak-anak lokal ya, SD-nya di sini, SMP-nya di sini itu bisa memiliki daya saing yang tinggi kalau memang dari awal itu dirancang pendidikannya dengan baik. Saya menambahkan satu item dari semua diskusi ini bahwa yang namanya peran bimbingan belajar, dalam hal ini tempat anak saya belajar yang tua dengan yang paling bungsu itu di Kumon ya, di Kumon. Kumon itu sangat membantu mereka untuk meningkatkan kemampuan Inggris dan kemampuan English dan matematikanya, karena itu bagian terpenting dari pendidikan ketika bersaing di tingkat internasional. Dan kemudian jangan lupa juga bahwa peran ayah ibunya juga sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan anak apa yang diujikan baik di sekolah maupun yang diujikan di Kumon atau di tempat bimbingan belajarnya itu adalah diketahui juga oleh orang tuanya. Jangan nanti anak pintar sendiri, orang tuanya nggak ngerti apa-apa. Di rumah kami melakukan hal yang kompak dengan ibunya. Setiap soal dijawab di Kumon, setiap soal berhasil dia jawab dengan benar di Fatih Bilingual School. Kewajiban kami adalah membuat soal yang derajat kesukarannya lebih payah dari itu. Ya, ayah dan ibunya kompak membuat soal supaya anak ini betul-betul terlatih untuk menjadi manusia unggul di level usianya. Apa yang terjadi saat ini? Yovan, ini mana Yovan nih? Nampakin wajah kamu. Ini Yovan, umurnya baru 7 tahun, udah juara internasional 4 kali di masa pandemi lagi. Ya, itu kelas 2 SD, tetapi kemampuan bahasa Inggrisnya sekarang kelas 3, sekarang dia kelas 3, kemampuan bahasa Inggrisnya di kelas 5. Ya, Kumon bisa membuktikan itu. Dia kelas 2 tapi kemampuan matematikanya di kelas 6. Wajar kalau kemudian soal-soal yang diajukan tingkat internasional di kelas 2 dia mampu jawab, karena di Banda Aceh kemampuan bahasa Inggris dan kemampuan matematikanya udah selevel sama dengan anak kelas 5 dan kelas 6. Jadi rekomendasi saya adalah bagian terpenting dari pendidikan Aceh, jangan hanya menyerahkan kepada sekolah, jangan hanya membiarkan kepada lingkungan, tambahkan kemampuan anak kita itu dengan bimbingan belajar, karena bimbingan belajar memiliki keunggulan dan cara-cara terpraktis dalam menjawab soal. Dan orang tuanya harus juga membaca soal
Ketika anak sudah menjawabnya, kita tambahkan derajat kesukaran soal yang lebih parah dari itu dan dia masih bisa menjawab. Dan ini orang-orang yang seperti ini mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Saya berharap Aceh hebat itu bukan hanya slogan seperti dikatakan oleh Reza tadi, jangan justru menjadi beban bagi kita. Starting point kita bersahaja sajalah bahwa kita belum terlalu hebat, belum terlalu menonjol, belum terlalu daya saing kita belum terlalu tinggi, maka kita harus memulai dari awal, memulai dari bawah istilah Reza, dan itu adalah kerja bersama kita. Dunia pendidikan adalah tanggung jawab bersama, mulai dari sekolah, guru, kepala sekolah, orang tua, dan lingkungan. Dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, bukan yang dislogankan Aceh hebat, Aceh Carong bisa terwujud. Saya kira itu saja komentar saya untuk para narasumber, dan saya beri ucapan selamat kepada Yayasan Sukma ya, yang hari ini berulang tahun. Mudah-mudahan selalu mengisi sukma dan nurani orang-orang Aceh untuk kemudian menjadi manusia seutuhnya, manusia yang memiliki ketakwaan dan berdaya saing tinggi. Daya saing tinggi itu adalah berdaya saing global seperti yang dicapai oleh anak-anak di Sukma Bangsa, di Fatih Bilingual School, di SMA Modal Bangsa, dan Pajar Harapan, serta SMA-SMA unggul lainnya di Aceh. Demikian harapan saya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Yarmen yang telah menanggapi berbagai isu yang telah kita diskusikan hari ini ya. Saya langsung saja ke penanggap kita yang kedua, orang tua kami yang nantinya akan langsung menjawab berbagai isu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yarmen. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Ahmad Baidawi untuk menjadi penanggap kedua, dan sebagai pembicara terakhir juga Bapak Baidawi mohon memberikan arahan dan pandangannya tentang semua isu yang disampaikan oleh penyaji juga tadi. Untuk itu kami persilahkan Bapak Baidawi dengan segala hormat. Bapak masih mute, Bapak. Baik, ya, oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanggap terakhir mudah-mudahan lebih singkat lah. Saya ingin menjawab Bang Yarmen dulu bahwa pikiran dia sama seperti saya 15 tahun yang lalu itu. Jadi kenapa Sukma dibangunnya di Pidi, di Sigi, di Biren, di Lok Semawe, kenapa tidak di hit area ketika gempa itu terjadi? Diskusi itu sudah selesai karena pada saat kita mulai mengimplementasi ini ya, meskipun lokasinya ada di 3 wilayah itu, tetapi intervensi kita di tahun pertama dan kedua itu menyeluruh untuk 21 kabupaten, anak-anak dari 21 kabupaten kota yang ada se-Aceh. Waktu itu belum 23 ya, masih 21. Dan juga bukan hanya korban bencana gempa dan tsunami, tetapi juga yang jauh lebih banyak bahkan mungkin anak-anak korban tsunami, korban konflik yang bersekolah di sekolah Sukma di tahun pertama dan kedua itu. Nah, sekarang ini seperti dinyatakan Pak Rektor tadi, beberapa program afirmatifnya sedang akan kita sesuaikan. Jadi ada beberapa exit strategi dari kami yang kita pikirkan bahwa bagaimana supaya sekolah Sukma ini tetap tidak kehilangan ruhnya. Apa ruh dari Sukma Bangsa itu adalah kita ingin memberikan kemewahan seluas-luasnya bagi anak-anak yang tidak mampu secara finansial dan tidak mampu secara kognitif itu untuk bersekolah dengan fasilitas yang lumayan baik. Nah, kira-kira dari tahun ke tahun kita selalu berpikir bagaimana anak-anak yang kurang beruntung itu di Aceh, di seluruh Aceh bisa bersekolah di sini karena sekolah kami yang di PD itu masih tetap melaksanakan boarding school ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini berurutan dari belakang, saya terkesan dengan Reza ketika dia mengatakan nggak terlalu percaya dengan tes. Sebetulnya filosofi dasar sekolah Sukma Bangsa dari dulu itu. Tes itu hanya berlaku untuk guru dan lembaganya, bukan untuk siswanya. Jadi ini yang selalu berulang-ulang saya ingatkan kepada teman-teman
Jadi kalau kita mengajar untuk mengetes siswa, nah itu niatnya sudah salah itu. Nah yang kita praktekkan di Sukma Bangsa itu adalah kita ingin supaya guru-gurunya berkembang dan anak-anaknya juga menjadi lebih terbuka menerima pelajaran. Jadi cara saya mengevaluasi kinerja guru itu tidak melalui tes tertulis juga. Biasanya saya kumpulkan anak-anak, cuma saya tanya, saya bilang, ada berapa guru yang kamu senangi di sini? Semakin banyak anak mengacungkan tangan, itu berarti sekolah itu sukses. Tapi kalau semakin banyak anak tidak mau mengacungkan tangan, nah itu tanda-tanda bahaya bahwa sekolah itu tidak disenangi oleh anak-anak, terutama guru-gurunya itu. Jadi karena itu saya kira ini penting sekali itu ingatan dari Reza tadi bahwa kita harus mulai dari bawah, dan bawah itu yang kita lihat itu adalah learning style dari anak-anak itu yang selalu setiap saat kita kaji. Yang ketiga, mungkin ini sedikit masukan saja untuk Pak Rektor, untuk Pak Amdani dari Kepala Dinas. Saya kira ada baiknya juga nanti ke depan itu bagaimana Sukma Bangsa itu bisa juga menjadi sparring partner yang ideal untuk perguruan tinggi dan juga untuk dinas pendidikan, terutama untuk menganalisis distribusi budget ini. Iya kan? Jadi yang dikatakan misalkan budget itu besar 20% itu, saya nggak terlalu percaya itu. Karena apa? 65%-nya itu buat administratif. Yang sampai ke siswa itu less than 20% itu. Nah, sehingga ada problem-problem analisis dan biasanya ini peletakannya di dalam RPJMD dan juga di dalam anggaran-anggaran RAPBD itu menjadi bermasalah. Nah, karena itu ada baiknya juga ini satu ketika kita bikin riset-riset kajian yang berkaitan dengan bagaimana distribusi budget anggaran pendidikan itu untuk masing-masing, bukan hanya provinsi tetapi juga kabupaten kota. Itu pasti akan menarik sekali. Kita ingin melihat modalitasnya sebetulnya yang tidak pernah kita hitung dalam budget itu adalah kita selalu mengandalkan negara. Tetapi kita tidak pernah menghitung kesempatan yang sudah diberikan oleh masyarakat. Nah, jadi in-kind budget itu nggak pernah dihitung itu. Partisipasi masyarakat tidak pernah dihitung. Nah, menurut saya itu kesalahan paling dasar dari sistem penganggaran kita di situ. Kita tidak memperhitungkan in-kind budget yang sebetulnya modal dari masyarakat itu besar, tetapi ini tidak dianggap sebagai partisipasi publik. Gitu. Nah, itu catatan saya. Yang kedua, saya kira ada baiknya nih, karena sekarang ini Dinas Pendidikan Aceh itu bisa melakukan juga riset kajian tentang bagaimana efektivitas dari Undang-Undang Sisdiknas kita berkaitan juga dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, yang itu sekarang sedang dikaji ulang tuh oleh DPRD. Nah, saya kira dengan kelebihan-kelebihan Aceh itu seharusnya ini undang-undang ini bagaimana dia bisa mewarnai, misalkan saya ingin memberikan satu contoh kasus saja, itu Kementerian Agama itu undang-undang yang digunakan dalam sistem pendidikannya sama, tetapi distribusi budgetnya berbeda. Karena dia lebih berpegang pada agamanya, bukan pada pendidikannya. Padahal Kementerian Agama itu, Reza bisa cek itu, Kementerian Agama tupoksinya 70% itu pendidikan. Jangan dibalik itu. Tetapi kita kan Kementerian Agama ini masih enak itu dia, sentralisasi, tidak desentralisasi. Sehingga madrasah ini banyak yang terbelakang. Nah, saya kira kajian-kajian ini juga harusnya di UIN ini hidup gitu loh. Jadi itu kritik kepada Reza juga, nah jangan disepelekan ini aspek penganggaran ini, karena problem di situ itu kadang-kadang distribusi kebijakannya yang undang-undangnya sama, tetapi kemudian ketika diimplementasi itu menjadi berbeda. Nah, ini saya kira kalau ini dikaji oleh UIN, wah UIN Araniri akan jadi center for data on public policy itu di bidang pendidikan. Wah itu keren juga menurut saya kalau bisa dikembangkan. Nah, itu kalau dikerjasamakan dengan Sukma nanti dengan misalkan dengan Dinas Pendidikan, nah itu akan kita lihat sebetulnya saya pernah di Aceh itu merespon bagaimana penggunaan dana BOS itu di 20 sekolah itu hasilnya itu less than 20% yang langsung didapatkan oleh siswa. Artinya dana yang dianggap besar itu sebetulnya nggak sampai ke siswa itu. Nah, itu ada problem yang turun-temurun dari dulu itu tidak pernah diselesaikan. Nah, karena itu Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Guru harus disesuaikan dengan kanun-kanun di Aceh. Nah, kalau itu dilakukan kajian menurut saya baik sekali. Nah, yang keempat dari Kakak Iliza juga saya kira tadi agak senada dengan Pak Rektor,
penting untuk melihat bagaimana distribusi anggaran ini. Cuma ada satu statement yang saya agak terganggu. Jadi selama ini biasanya di DPR atau di Pemda itu selalu kalau mendesain program itu motonya adalah money follow program gitu. Nah, programnya ini padahal banyak copy paste, sehingga terjadi banyak masalah di situ. Yang betul itu seharusnya money follow problem. Nah, identifikasi terhadap problem itu hampir tidak pernah dilakukan. Saya melakukan beberapa riset di Pemda itu, di beberapa Pemda di Sulawesi itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pemda-Pemda itu betul-betul bukan program berdasarkan problem yang ada di masyarakat. Tapi mereka hanya membuat uang itu beredar berdasarkan program yang diimajinasikan oleh birokrat itu. Nah, ini menurut saya kekhawatiran ini akan menjadi lebih besar, akan tumbuh itu. Karena apa? Jarang orang bisa mengkritisi aspek itu, termasuk di dalamnya aspek pendidikan. Anda bisa bayangkan ada sebuah provinsi di Gorontalo yang tingkat literasinya itu nomor 5 terburuk di Indonesia. Tetapi kemudian begitu kita cek apa kesalahannya dia masih menjadi provinsi paling miskin padahal sumber dayanya banyak. Itu karena setiap program itu tidak didesain berdasarkan problem masyarakatnya, tapi berdasarkan imajinasi numerik yang ada pada masing-masing standar yang sebelumnya sudah pernah ditetapkan gitu. Yang terlihat adalah antara program gubernur dengan program bupati dan wali kota itu sama sekali tidak ada kaitannya. Secara dokumen saling bertabrakan, secara real, secara praktek juga itu juga saling bertabrakan. Nah, Sekolah Sukma Bangsa menurut saya juga punya kesempatan ini untuk membuat riset-riset atau kajian-kajian yang selama ini sering dipersoalkan itulah seakan-akan budget ini itu tidak ada masalah. Saya mengatakan sekali lagi, justru yang menjadi masalah di bidang pendidikan kita itu adalah budget. Kenapa? Kalau budget tidak dikelola dengan baik, maka saya kira semuanya runyam itu. Nah, Sukma beruntung karena punya desain RAPBS itu yang dari awal kita pelototi betul itu. Jadi fungsinya jalan itu. Tanpa ada itu the heart of the school itu RAPBS. Tapi kalau RAPBS-nya penuh tipu daya, penuh masalah, maka yang diharapkan Reza nggak akan muncul itu. Gurunya menjadi tidak kreatif karena apa? Setiap orang, setiap di sekolah itu selalu saling curiga. Kepala sekolah ini bawa duit berapa, bendahara sekolah bawa duit berapa, guru-guru teriak, kok uangnya nggak ada, nggak jalan, dan lain sebagainya. Nah, saya kira ini problem yang paling besar itu justru yang harus kita kritisi secara terus-menerus adalah distribusi budget, alokasi budget, yang selama ini pukulannya rata itu. Basis atau unit analisis cost-nya itu hanya kepala siswa. Ya kan? Jadi anak Aceh itu harganya sama dengan anak di Menteng. Kalau pakai skema dana BOS itu. Jadi, tapi distribusinya, pengelolaan di sekolahnya itu yang sering sekali bermasalah. Nah, Sukma beruntung kita memiliki satu sistem yang kita sebut dengan bracket system itu, yang saya kira ini nanti bisa di-share ini ke seluruh Aceh. Bagaimana tata cara Sekolah Sukma itu mengelola anggaran dari pemerintah secara amanah, secara transparan dan terbuka gitu. Jadi ini yang menurut saya justru sumber masalah pendidikan kita itu adanya itu pada aspek pengelolaan budget yang kurang transparan dan lain sebagainya. Nah, terakhir yang ingin saya katakan adalah bahwa Sekolah Sukma ini akan tetap terus menjadi sekolah yang belajar, menjadi sekolah yang ingin mendengar. Jadi kita tidak akan pernah takut dengan kritik, karena kritik adalah bagian dari keseharian Sekolah Sukma. Kita tidak akan pernah menghindari kritik. Nah, karena itu saya atas nama Direktur Eksekutif Yayasan Sukma ingin mengucapkan terima kasih sekali nih kepada para narasumber. Tadi barusan saya di WA oleh Pak Rektor, beliau izin karena ada ini yang lain, tetapi saya yakin nanti dari rekaman ini teman-teman bisa menuliskan secara utuh dokumen dari webinar ini dan nanti akan kita sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait gitu ya. Jadi saya kira sementara itulah yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ingin appreciate kepada semuanya, para pembicara, para penanggap. Lain waktu saya kira kita bisa diskusi lagi lebih dalam tentang apa yang diperlukan untuk Aceh ini agar pendidikannya betul-betul bisa lebih berkualitas dari provinsi yang lainnya.
Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Baidawi atas pandangannya, sudah komplit tadi simpul-simpul yang terindikasi bermasalah di dunia pendidikan Aceh, khususnya dari pengalaman beliau mengelola pendidikan di Aceh selama lebih kurang 15 tahun terakhir. Bapak Ibu yang berbahagia, ada beberapa permintaan di chat tentang materi yang disampaikan oleh penyaji dan tentang absensi ya sudah disampaikan di sana. Nah, untuk materinya kita akan mintakan izin terlebih dahulu ini Bapak Ibu ya, karena takutnya ada materi-materi yang konfidensial yang tidak mungkin kita share. Jadi nanti kami akan menghubungi para penyaji dan menanyakan apakah materi yang boleh di-share. Kalau boleh nanti akan kami kirim sekaligus dengan sertifikat seminarnya. Jadi mohon bersabar Bapak Ibu. Hadirin yang berbahagia, kita sampai di termin yang paling ditunggu-tunggu, ada sesi tanya jawab ini. Mudah-mudahan para penyaji kita masih berhadir di sini, kecuali tadi ada Pak Rektor yang sudah izin kepada Bapak Baidawi. Tetapi Bapak Ibu penyaji yang lain mudah-mudahan masih mendengarkan di sini. Bagi teman-teman Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menggunakan moda raise hand ya, di situ ada di media Zoom-nya. Silahkan, kami persilahkan. Namun sebelumnya kita juga sudah menerima di sini 3 pertanyaan. Mungkin saya bacakan saja. Yang pertama dari Saudara Rasman SAG. Diharapkan ada kebijakan khusus dari pemerintah Aceh untuk lembaga pendidikan madrasah swasta di Provinsi Aceh dalam segala aspek seperti Sarpras, GTK, dan lain-lain, terutama di daerah 3T. Nah, ini mungkin nanti kita mintakan tanggapannya. Berikutnya ada dari Saudara Alfikri Mulyadi. Bagaimana kontribusi pemerintah Aceh dalam membantu pemuda yang terhambat dalam keuangan ketika proses apply kampus di luar negeri dengan jalur beasiswa dan seterusnya. Jadi intinya tentang kontribusi pemerintah Aceh dalam hal membantu proses keuangan para siswa Aceh. Dan yang terakhir ini khusus mungkin apa yang sudah dari Saudara Fadliadi Ubid, apa yang sudah dilakukan USK Universitas Syah Kuala dalam membantu sekolah-sekolah di Aceh mempersiapkan lulusan yang siap bersaing dalam ujian masuk perguruan tinggi. Saya persilahkan pada Bapak Ibu penyaji mungkin mau menjawab soal yang mana sambil kita menunggu hadirin yang raise hand. Sudah ada 3 masalah di sini yang dipertanyakan. Berhubung Bapak Rektor mungkin sedang izin, mungkin Pak Hamdani dalam hal ini mewakili pemerintah Aceh mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan di sini. Paham? Apa Pak Hamdani apa masih bersama kami? Iya. Mungkin koneksinya sedang tidak bagus. Bang Reza ada di depan layar. Apakah Bang Reza ingin komentari beberapa pertanyaan ini? Mute-nya tolong. Bisa. Oke, sebenarnya nggak ada pertanyaan yang spesifik untuk saya. Yang barusan selain di di kolom chat tadi ada pertanyaan dari Fahrizal Daniel ya, yang beliau bertanya apa saja sih aspek competitiveness yang perlu ditumbuh kembangkan agar SDM Aceh bisa kompetitif secara regional, nasional, dan internasional. Dan saya tadi juga sudah jawab, saya kira karena waktu kita juga sangat singkat, saya jawab langsung di kolom chat. Tapi kalau pertanyaan yang barusan itu spesifik ke Syah Kuala dan pemerintah Aceh. Jadi saya kira Pak Hamdani yang harus
merespon itu. Paham sudah bisa tuh, sudah bisa. Jadi itu sama kasusnya di mute seperti dengan saya tadi. Oh ya, baik. Baik, terima kasih Bang Reza. Ini kita coba menghubungi Bapak Hamdani. Pak Ham bisa di unmute? Belum bisa. Bisa dibantu teman-teman? Sudah. Sudah Bapak. Sama juga dengan jawaban Pak Reza tadi. Saya rasa ini pertanyaan ini berkaitan dengan USK ini. Kita pun nggak tahu bagaimana apa ini masalah beasiswa ke luar negeri ini, apa saja persiapan USK untuk persiapan mereka untuk lulusan ke luar negeri itu, kita nggak bisa menjawab juga kan, karena istilahnya ada berkaitan dengan kita. Kalau di BPSDM mungkin ada beasiswa ke luar negeri, ada itu udah di BPSDM, kalau di dinas nggak ada itu. Jadi saya mohon maaf, itu ditujukan kepada Pak Rektor mungkin. Pak Kurula. Baik Pak, terima kasih banyak. Jadi sambil nanti kita tunggu mungkin Bapak Rektor bisa bergabung lagi, kita persilahkan jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung pada para narasumber kita untuk menggunakan mode raise hand agar nanti kita bisa unmute dan persilahkan. Masih ada pertanyaan? Nah, sepertinya ini sudah tidak ada pertanyaan lagi, apa sudah sudah tercerahkan semua ini sepertinya ya. Sambil menunggu mungkin, ada Bang Yarmen mengangkat tangannya. Boleh dibantu teman-teman, Bang Yarmen di unmute. Oke, terima kasih. Pertanyaan tidak spesifik kepada saya, tapi kebetulan ada poin 2 itu saya bisa menjawab karena pernah jadi humas di Komisi Beasiswa Aceh selama 5 tahun. Begini, pemerintah Aceh di masa Pak Irwandi, karena kita punya banyak dana, terutama dana otsus, disisihkanlah sebagian untuk menyekolahkan anak-anak Aceh ke luar negeri. Dana itu diambil dari dana otsus dan APBA yang ditempatkan di Komisi Beasiswa. Nah, di Komisi Beasiswa ini ada 2 jenis bantuan. Yang satu namanya beasiswa, yang satu lagi dana bantuan pendidikan. Nah, ini kadang-kadang orang sering keliru menganggap semuanya beasiswa. Itu beda sebetulnya. Dari segi terminologi, beasiswa yang dipahami oleh pemerintah Aceh dan saya, Pak Hijir, kemudian Pak Takwadin dan lain-lain itu termasuk yang menyusun buku pinter tentang beasiswa, Komisi Beasiswa Aceh. Kita buat rumusan seperti ini. Yang namanya beasiswa adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah Aceh kepada seorang putra-putri Aceh yang lulus seleksi mulai dari tahun pertama pendidikannya sampai tamat. Nah, jadi dia tiap tahun dibiayai. Itu namanya beasiswa. Kalau dia memang kuliahnya 4 tahun, ya 4 tahun, 5 tahun, 5 tahun, yang 3 tahun juga seperti itu sampai tamat. Sedangkan bahkan ada perpanjangannya. Kalau untuk S2 ditambah 2 semester, kalau untuk S3 ditambah 2 semester, kalau untuk S3 2 semester, untuk S2 ditambah 1 semester. Kalau memang nggak tamat atau nggak sidang pada semester itu, masih dibiayai 1 semester lagi. Satu lagi adalah bantuan pendidikan. Nah, bantuan pendidikan ini beda dengan beasiswa. Bantuan pendidikan itu hanya diberikan sekali saja, hanya diberikan sekali saja kepada putra-putri Aceh yang sedang menyelesaikan pendidikannya. Misal, misalnya dia sedang membuat skripsi, dia sedang membuat tesis, dia sedang membuat disertasi, kesulitan dana, ya dia bisa lapor ke dulu namanya Komisi Beasiswa atau lapornya ke bidang Kesra, bidang ISRA. ISRA itu keistimewaan dan kesejahteraan rakyat, itu tinggal dia lapor.
nanti akan dibiayai penyelesaian skripsinya, akan dibiayai penyelesaian tesis, bahkan disertasinya. Itu yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Aceh. Adapun yang belakangan ini bermasalah, ya, misalnya ada 5 atau lebih dari anggota DPR yang kemudian dipanggil oleh Polda, diperiksa, itu antara lain karena memanipulasi dana bantuan pendidikan, bukan dana beasiswa. Artinya apa? Seseorang mau dibantu skripsinya, seseorang mau dibantu tesis atau disertasinya, seharusnya dia mendapatkan uang katakanlah 25 juta, yang masuk ke rekeningnya hanya 5 juta, ya, 5 juta, sedangkan 20 lagi diambil oleh orang yang mengusulkan beasiswa itu sendiri. Itu yang terjadi kemarin, ya. Itu yang terjadi kemarin. Jadi itu yang dilakukan oleh pemerintah Aceh. Yang kedua adalah pemerintah Aceh seperti yang tadi saya katakan mengutus orang-orang yang punya koneksi bagus ke luar negeri, salah satunya Pak Kismullah, ada lagi beberapa orang, ya, yang untuk melakukan, dulu ada Pak Bukhari Daud almarhum, ya, untuk melakukan hubungan kerjasama dengan kampus-kampus terkemuka di luar negeri supaya anak Aceh itu bisa diterima sekolah di sana, dan uang kuliahnya itu bisa telat, bisa terlambat. Kadang-kadang terlambatnya sampai 6 bulan, bahkan ada yang lebih 8 bulan. Itu tidak masalah karena kita ada ketemu langsung dengan rektornya atau rektor 2 di perguruan tinggi setempat di luar negeri, bahwa kalau terlambat jangan anak Aceh itu dihukum, jangan dibuat sanksi, karena sistem anggaran kita di Indonesia berbeda dengan di luar negeri. Apalagi di Aceh kadang-kadang anggaran itu tidak ditetapkan melalui kanun, tapi melalui pergub, ya, setelah terjadi polemik antara eksekutif dengan legislatif. Akhirnya semua perguruan tinggi di luar negeri itu sudah ngerti tentang kondisi keuangan kita, sehingga anak-anak Aceh bisa diterima dengan baik sampai tamat di sana. Itu yang bisa saya tambahkan untuk bagian yang kedua. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Yarmen atas pencerahannya. Ini kita sedikit kesulitan tadi karena memang sebetulnya tidak ada perwakilan langsung dari pemerintah Aceh, karena ini langsung di bawah pemerintah Aceh. Bapak Ibu ada permintaan khusus karena Bapak Komarudin Hidayat ada kepentingan lain, jadi kita mintakan langsung closing remark dari beliau. Nanti setelahnya baru kita minta closing statement dari para penyaji diskusi kita hari ini. Jadi kita mohon kesediaan Bapak Komarudin Hidayat untuk memberikan closing remark pertemuan kita hari ini. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Tolong. Baiklah. Jangan banyak lagi nanti hilang. Suara saya cukup dengar, Razi? Ya, jelas Pak Komar. Oke. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu rasulillah amma ba'du. Terima kasih, saya sebagai pembina sekaligus juga orang luar tapi punya hubungan emosional dengan teman-teman di Aceh, ingin memberikan satu insight, tentu ini pribadi. Pertama, bagi saya tsunami itu merupakan game changer bagi masyarakat Aceh. Istilah ini kurang tepat, tapi populer sering digunakan, ya, sebagai game changer. Berbagai konflik yang berkepanjangan itu berakhir karena tsunami. Ini satu. Dan belakangan ini tambah lagi ada game changer baru, yaitu bertemunya teknologi digital dan pandemi. Ini juga game changer yang melahirkan silent revolution. Teknologi digital menunjukkan satu kehebatan manusia, quantum leap. Ini bertemu dengan neurosciences, dengan big data, algoritma. Tapi sisi lain, pandemi menunjukkan betapa rapuhnya manusia. Sehingga kita bisa berada pada zona orang yang kalah, mengeluh terus. Mungkin di antara kita berada pada zona yang belajar dengan jeli mengamati. Yang ketiga mungkin dalam zona tumbuh dari situasi ini. Kita bisa milih di zona yang mana kita berada saat ini ketika kedatangan game changer ini. Nah, yang pertama, pesan moral dari semua tadi apa?
yaitu kita mesti punya kemampuan adaptasi intelektual, yaitu agility, beradaptasi pada situasi baru. Kalau kita tidak bisa melakukan adaptasi pada situasi baru, maka kita akan ketinggalan, terpinggirkan, bahkan bisa punah. Belajar dari bakteri ya, rupanya kecoa itu sudah ada sejak 350 juta tahun yang lalu. Dia punya kemampuan survive yang luar biasa, kecoa itu. Dan kecoa itu berjasa menyuburkan lahan tanah. Kalau ada kecoa itu bisa kering tanah-tanah itu. Dan jauh sebelum kecoa itu namanya mikroorganisme, bakteri, virus itu sudah miliaran tahun yang lalu. Mereka punya kemampuan adaptasi. Nah, manusia juga punya kemampuan adaptasi. Dari segi populasi manusia ini luar biasa, tambah terus. Tapi lebih dari itu, manusia juga memproduksi ide-ide. Ya. Ide itu kayak virus sehingga bisa viral. Apa yang disampaikan oleh Socrates, Plato, Aristoteles itu berkembang biak sampai sekarang, bahkan dia bermutasi, melahirkan satu varian baru, bertemu dengan budaya baru, sehingga demokrasi yang disampaikan zaman Aristoteles itu sampai sekarang juga terus berkembang. Nah, artinya apa? Pesan moralnya bagi saya adalah, satu, bagi saya, Aceh ini yang saya pahami punya akar tunggang sejarah tradisi kuat ke masa lalu. Ini aset yang luar biasa. Di Indonesia ini ada beberapa provinsi-provinsi yang kalau kita lihat ke belakang, sungguhnya dangkal sekali. Akar tunggang sejarahnya itu dangkal sekali. Nah, yang gini Reza pasti paham sebagai antropolog. Jadi punya akar tunggang yang berikan satu self-confident dan juga elan vital, identitas diri, itu mirip Turki ya. Turki itu walaupun digempur Kemalisme punya akar tunggang sejarah yang kuat sekali sehingga dia pelan-pelan bermutasi ide-ide klasik itu dan tumbuh. Nah, saya rasa Aceh ini juga dituntut untuk beradaptasi, bangkit ketika ada game changer seperti ini harus ngambil posisi untuk belajar dan tumbuh. Jangan kita ini dalam posisi kalah, suicide, tapi harus belajar dan tumbuh. Yang kedua, saya ketemu teman-teman di Aceh yang sangat smart, gifted di luar negeri, di Amerika, di Kanada, di Jakarta, teman-teman saya, dosen saya itu banyak orang Aceh. Cuman saya punya pertanyaan yang belum terjawab sampai hari ini. Mengapa kawan-kawan Aceh yang itu smart di luar ketika pulang ini kurang tumbuh, mendapatkan satu ruang panggung atau apa saya kurang tahu. Tapi berbagai kehebatan mereka, tidak mudah itu orang bisa tembus sampai Harvard kayak Reza ini. Tapi saya nggak tahu apakah ilmunya, pikirannya itu bagaimana teraktualisasikan, saya juga agak tanda tanya. Sebab saya punya kawan-kawan di luar negeri itu luar biasa. Tanda kutip sangat tercerahkan, they are liberated person. Tapi sampai di Aceh itu kok beda ketika aku main ke sini. Nah, ini mas saya harus kita harus adaptasi, jangan kalah. Gitu. Ada game changer yang membuat kita harus pada posisi belajar dan tumbuh. Kalau tidak, maka aset yang dimiliki oleh Aceh ini kemudian idle. Ini. Nah, yang berikutnya, lembaga pendidikan itu kan ibarat benih. Pohon yang besar itu awalnya kan sebuah benih yang kecil. Yang ketika tumbuh jadi pohon besar, lama-lama jadi hutan, bahkan dia kemudian terjadi sintesa dengan jenis pohon yang lain sehingga menimbulkan keragaman pikiran, budaya pohon. Itu awalnya kan dari satu benih yang satu. Jadi benih yang satu. Nah, di Aceh hemat saya juga seperti itu. Kawan-kawan yang di luar Aceh, teman-teman saya dari Aceh itu hebat-hebat sekali. Kalau saja itu bisa dikapitalisasi untuk mengembangkan, ada satu pilot project di Aceh dengan mengembangkan, manfaatkan kapitalisasi kawan-kawan intelektual itu, hemat saya Aceh sangat promising ke depan. Tapi kalau tidak, kemudian kita akan sibuk aja, tapi kita going nowhere. Gitu. Nah, sekarang bagaimana situasi ini, ada game changer digital, pandemi, dan ada berapa sekolah yang telah ada ini harus didorong, sebab kalau tidak, nanti kita tidak bisa survive, tidak tumbuh. Ya bisa survive, tapi yang dibutuhkan ke depan bukan sekedar survive, tapi agility, kreatif dan inovatif.
hanya seseorang bangsa lembaga yang inovatif, yang kreatif, yang punya masa depan, yang tidak akan tergilas. Makanya negara-negara kecil seperti Finlandia, New Zealand, Singapura, dan sebagainya, itu punya agility, punya kreativitas, punya inovasi, mereka kemudian selalu berkembang dinamis. Tapi bangsa-bangsa yang besar, yang punya aset masa lalu, yang tidak bisa mengaman diri, kayak Yunani, itu terseok-seok. Padahal Yunani pernah menjadi guru dunia ini. Mesir kuno juga terseok-seok. India terseok-seok gitu. Dan banyak negara, Irak lebih-lebih, padahal itu bangsa besar dulunya. Irak lebih idol lagi, berantakan gitu. Jadi kita bisa belajar, dan itu ayat-ayat Tuhan kan semuanya. Kita kalau bicara ayat Tuhan itu hanya kembali ayat kitabiah. Padahal Quran sendiri mengatakan ayat kauniyah, ayat tarikhiyah gitu. Ilmu humaniora, ilmu sosial itu kan bagian dari Islam. Tapi sekarang ini yang namanya Islam itu ya fikih, teologi kurang berkembang, filsafat kurang berkembang. Namanya ilmu Islam ya fikih sekarang ini. Padahal ketika abad tengah ilmu Islam itu humaniora, ilmu alam, ilmu sosial itu ilmu keislaman. Jadi kalau kita tidak bisa menjadi inang yang baik, maka virus-virus yang positif itu akan mencari inang yang bagus. Nah, inangnya di Eropa ternyata. Sementara kita tidak bisa menjadi pengasuh inang yang baik. Sehingga ketika berkembang dianggap itu ilmu sekuler. Padahal itu ilmu keislaman. Makanya saya ingin sampaikan bahwa saya sampaikan selamat kepada Sukma Bangsa ini, dan saya senang mendengarkan tadi berbagai refleksi ini teman saya rektor ini Mas Samsul Riza, udah lama nggak ketemu Saudara Riza ini, dan juga Pak Yarman. Saya senang tadi mendengarkan berbagai satu data bagi saya ya, the living data, bagaimana tradisi berekspresi, menulis, membaca. Karena sekarang ini yang diperlukan salah satunya adalah agility, melahirkan satu sikap multidisipliner, interdisipliner, bahkan semakin mengarah pada transdisipliner. Kalau pendekatan masalah hanya linear saja, kita nggak bisa baca, karena semua realitas itu saling terkoneksi dengan yang lain. Nah, sejak kecil di Sukma Bangsa itu dilatih bahwa kita sebagai learning society, gurunya juga belajar, muridnya belajar, dan kita dikembangkan, diajari untuk punya life skill, karena dalam masyarakat itu nggak bisa didekati dengan satu disiplin ilmu. Seorang dokter kalau mengandalkan ilmu kedokterannya, itu repot sekali. Kalau obat habis, alat habis, mau apa dia? Tapi kalau dia juga punya life skill, maka dengan ilmu kedokterannya bisa jadi mubalek, jadi guru, bisa menjadi pengembang masyarakat, dan itu yang diperlukan. Nah, kebetulan saya dan teman-teman juga di Aceh ini punya tradisi pesantren. Salah satu keunggulan pesantren itu kan life skill. Jadi cari ilmu itu didasari passion, etos cinta ilmu. Nah, kita ingin di Sukma Bangsa juga seperti itu. Ujian itu bukan tujuan. Ujian itu bagian dari proses belajar. Karena ujian yang berat itu bukan ujian di sekolah, dalam masyarakat lebih berat. Maka anak-anak dilatih untuk menempatkan ujian bukan sebagai tujuan. Ujian bagian dari belajar. Sebab kalau belajar itu ujian, waduh pendek sekali. Sebab begitu lulus mungkin ilmu yang kita siapkan untuk jawab ujian itu udah obsolete, nggak berlaku lagi. Jadi sebagai learning society, learning community, inilah hemat saya menjadi salah satu filosofi arah etos yang ada di Sukma Bangsa. Dan saya kira di Aceh itu dulu juga seperti itu. Cinta ilmu itu luar biasa. Nah, dengan adanya modernisasi, tadi yang disampaikan Saudara Rizal tadi, modernisasi, kemudian teknokrasi, itu kan kita cenderung dibuat sebagai sub, jadi skrup-skrup, pelayan-pelayan. Dan sekarang ada satu hal yang sungguhnya serius mengancam kita, yaitu technological authoritarianism. Jadi kalau kita tidak dilatih anak-anak itu, kita di bawah otoritarianism, bukan politik, tapi teknologi. Minjam istilah Harari, kita itu jadi hackable animal. Kita itu diarahkan oleh medsos. Apa yang kita baca, kita belanja, itu big data, algoritma itu lebih tahu kok dibanding diri kita sendiri tentang kita sendiri. Karena kepada siapa kita banyak bicara, makanannya apa, hobinya apa, semuanya apa, itu ketahuan. Nah, yang gini-gini hemat saya,
kita perlu untuk menyadari sehingga alumni dari Sukma Bangsa termasuk guru-gurunya itu bisa bermitra dengan teknologi tapi tidak menjadi satu tahanan teknologi. Saya rasa itu sekali lagi kami sampaikan teman-teman, ada Saudara Baidowi, ada Tongki, ada Rozi dan sebagainya, bahwa ketika Sukma Bangsa mengirimkan teman-teman kita ke Finland, itu sesungguhnya secara simbolik bahwa kita itu terkoneksi dengan dunia luar. Islam pada awal mulanya itu membuka satu wawasan detribalisasi, rahmatanil alamin. Jadi imajinasi Islam itu inklusif, luas sekali. Liutammima makarimal akhlak, itu luas sekali. Tapi pasca Rasulullah kemudian keterbukaan itu menjadi menciut. Padahal Islam pada awalnya itu justru mendobrak tembok-tembok. Chauvinisme, tribalisme, ketertutupan. Nah, sekarang bagaimana kita buka kembali imajinasi Islam yang inklusif, yang sadar bahwa kemajuan itu tidak mungkin tanpa adanya keterhubungan dengan pluralitas di dunia. Nah, ketika kita ngirim ke Finland, sungguhnya itu maknanya. Kalau ilmunya bisa dibaca sendiri, tapi ilmunya sungguhnya pesannya bagaimana agar kita menyadari hidup itu saling terkoneksi dan umat Islam harus percaya diri karena Nabi terakhir dan paling komplit ajarannya. Maka kalau umat Islam nggak percaya diri itu bagi saya aneh gitu. Umat Islam itu beragama harus paling percaya diri gitu. Ini saja, terima kasih semuanya ya. Saudara Rozi, terima kasih. You are great moderator. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Profesor Kamarudin Hidayat. Bapak Ibu, saya harus memohon maaf yang sedalam-dalamnya karena acara kita ini molor bukan sedikit ya, sudah 90 menit. Jadi teman-teman juga mengingat waktu sholat dan waktu makan siang juga sudah lewat. Maka seperti yang saya janjikan tadi, kita mintakan saja closing statement dari dua penyaji kita yang masih hadir di sini. Ada Bapak Hamdani dan ada Bang Reza Idri ya. Mungkin ini dibatasi 1 menit saja Bapak-Bapak, mohon izinnya karena memang waktu sudah tidak mengizinkan lagi. Kita mulai dari Bapak Hamdani dulu, silakan Bapak. Ya, Pak Fakruladi, terima kasih banyak atas kesempatan yang kedua kali. Ya, saya rasa kita semua ini harus bersinergi dalam membangun pendidikan di Aceh khususnya. Tidak hanya dinas pendidikan seperti yang katakan tadi, juga universitas-universitas yang ada di Aceh, masyarakat, legislatif dan edukatif semua kita harus bersinergi untuk bisa membangun pendidikan Aceh ini supaya ke depan apa yang kita harapkan bersama seperti Pak Reza katakan tadi, Aceh ini tidak hanya di bidang SMA, juga di bidang madrasah juga yang nanti akan menunjukkan ke UIN atau ke Universitas Islam. Ini juga harus sama-sama kita membangun bersinergi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Aceh, bersinergi dengan pihak-pihak yang terkait yang ada hubungannya dengan pendidikan yang bisa mendorong ataupun membangun mutu pendidikan ke depan. Ini saya rasa sangat penting dan kita semua ini harus saling bahu-membahu dalam membangun ini, jangan saling menuding tapi saling membahu bagaimana Aceh ke depan. Termasuk Pak Yarmen juga saya sangat salut tentang literasi tadi, ini saya akan mengundang sekali nanti menguatkan tentang literasi Pak Yarmen ya. Saya juga seorang penulis buku, mudah-mudahan kita sama-sama nanti akan menjadi mitra dalam melaksanakan tugas-tugas kita ini. Ya, mungkin ini saja Pak Fakruladi sebagai closing saya. Mari sama-sama kita membangun bahu-membahu dalam membangun pendidikan Aceh. Sama-sama kita bersinergi demi pendidikan Aceh ke depan. Mungkin ini saja saya kira bila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamdani atas insight dan pesan-pesannya. Langsung kita persilahkan Bang Reza Idri ya untuk closing statement-nya. Silakan Pak Reza. Masih Oke. Terima kasih Bang Farozi. Yang saya ingin ucapkan adalah selamat ulang tahun kepada Sekolah Sukma Bangsa dan tetaplah menjadi bagian dari suluh penerang bagi dunia pendidikan Aceh dan lebih luas tentu saja. Dan saya kira kerjasama kita selama ini adalah lebih untuk saling menyadarkan
menyadarkan pentingnya mengakui bahwa kita ini sedang kalah, kita ini belum hebat, belum beradab, belum bersyariat. Itu lebih penting buat saya untuk lebih memotivasi kita maju ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan webinar kita pada hari ini. Tentu saja besar harapan kita telah mendapat pencerahan dan penyadaran tentang pentingnya menggagas kualitas pendidikan yang lebih baik untuk putra-putri Aceh ke depan. Rekomendasi dan hasil pertemuan hari ini semoga nantinya bisa kita jadikan pijakan dan langkah awal kontribusi kita terhadap dunia pendidikan Aceh. Selanjutnya tentu dibutuhkan langkah-langkah konkret dan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, izinkanlah kami, host, moderator, dan seluruh panitia besar kegiatan webinar ini undur diri. Terima kasih atas arahan, tanggapan, perhatian, dan partisipasi aktif para penyaji, penanggap, dan hadirin sekalian. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi amal ibadah kita semua, sekaligus diberikan ganjaran yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami serahkan ke host, mungkin ada sesi foto sekali. Bapak Ibu yang berkesempatan membuka videonya boleh berpartisipasi, kita akan foto oleh host. Silakan Bapak Ibu host. Pak Razi, kita kedatangan tamu istimewa juga, ada Pak IGK Manila di sini. Oh, selamat siang Pak Manila, terima kasih atas kehadirannya. Pak Manila sudah masih mute. Pak Manila masih mute. Sudah unmute Pak Manila. Ya, selamat siang moderator yang hebat. Terima kasih, selamat ulang tahun untuk Yayasan Sukma Bangsa yang telah memberikan warna pendidikan di Aceh khususnya dan di Indonesia. Saya mengharapkan apa yang kita dengarkan dari penyaji, penanggap, kemudian ulasan dari Pak penanggap dan juga Kak Baik, itu Yukma harus membuat buku. Membuat buku sejak awal sampai sekarang ini, apa yang telah dilakukan, kita sumbangkan kepada pendidikan Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya. Top berkotok. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak IGK Manila. Mudah-mudahan pesannya bisa kita segera tidak lanjuti. Baik, silakan sesi foto-fotonya, teman-teman sudah aktif kameranya. Oke, baik Bapak, ini ada total ada 5 slide. Jadi saya mohon harap bersabar dengan senyum cerah merekahnya gitu. Baik, saya akan instruksikan ini untuk slide pertama. Kemudian slide kedua. Kemudian slide ketiga. Kemudian slide keempat. Kemudian ini adalah slide terakhir, slide 5. Baik, demikian berakhir sudah kegiatan kita hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta yang sudah bersedia bersabar sampai akhir ini, sudah molor sekali. Kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Silahkan dari Bapak Ibu yang sudah ingin izin